Saat selingkuhan suamiku berteriak memaksa minta talak 3 di depan orang banyak, aku justru tertawa puas karena dia tidak sadar baru saja membuat mereka semua menyesal dalam sekejap. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Cermin besar di ruang tengah rumah kami sepertinya adalah benda paling jujur yang ada di bangunan megah ini, berbeda sekali dengan para penghuninya. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, mematut diri sebentar sebelum memulai rutinitas harianku yang jauh dari kata mewah. Wajahku polos tanpa bedak tebal, hanya pelembab biasa supaya kulit tidak kering karena seharian terkena hawa panas kompor pelebur lilin malam. Rambutku kuikat asal-asalan, yang penting tidak mengganggu mata saat aku harus menorehkan canting di atas kain mori. Beginilah penampilanku sehari-hari. Sari, si pemilik pabrik batik tulis yang konon paling disegani di kota ini, tapi kalau di rumah sendiri, penampilanku kalah jauh sama pembantu tetangga sebelah yang kalau ke pasar saja pakai lipstik merah merona. Matahari bahkan belum tinggi benar, tapi kesibukan di dapur produksi belakang rumah sudah terdengar riuh rendah. Suara tawa para ibu-ibu pembatik, denting wajan kecil tempat mencairkan malam, dan aroma khas lilin panas yang bagiku lebih harum daripada parfum mahal manapun, sudah menyambut indera penciumanku. Ini adalah duniaku, tempat di mana aku merasa berharga, tempat di mana keringatku berubah menjadi lembaran rupiah yang menghidupi puluhan keluarga, termasuk menghidupi 2 orang benalu yang masih terlelap nyaman di kamar berpenyejuk udara di rumah utama. Siapa lagi kalau bukan Mas Bimo, suamiku tercinta yang gayanya selangit, dan ibunya, Bu Broto, mertuaku yang tingkahnya ngalah-ngalahin ratu keraton. Pintu kamar utama akhirnya terbuka juga sekitar pukul 9 pagi, memuntahkan sosok Mas Bimo yang sudah rapi jali. Lihatlah dia, suamiku itu memang juara kalau soal penampilan. Kulitnya bersih terawat, mungkin lebih mulus daripada kulitku. Rambutnya ditata klimis dengan minyak rambut yang baunya bisa tercium dari jarak 5 meter, dan pakaiannya selalu licin tanpa kusut sedikit pun. Kalau orang yang tidak kenal melihat kami jalan berdua, pasti dikiranya aku ini asisten rumah tangga yang sedang mengantar majikannya jalan-jalan. Lucu memang, padahal jas yang dia pakai, jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya, sampai minyak wangi yang dia semprotkan itu, semuanya dibeli pakai uang hasil penjualan kain batik yang aku kerjakan sampai punggungku mau patah. Mas Bimo berjalan menuju meja makan dengan langkah tegap seolah dia baru saja memenangkan perang. Padahal musuh terbesarnya pagi ini cuma rasa kantuk karena begadang main ponsel semalaman. Dia duduk di kursi paling ujung, tempat biasa kepala keluarga duduk, lalu mulai memindai menu sarapan dengan tatapan kritikus makanan. Tidak ada ucapan selamat pagi atau sekadar tanya kabar istrinya sudah makan atau belum. Yang keluar dari mulutnya justru keluhan soal kopi yang katanya kurang panas atau nasi goreng yang bawangnya kebanyakan. Aku cuma diam saja sambil menuangkan air putih ke gelasnya. Sudah kebal rasanya telinga ini. Lagi pula, berdebat sama Mas Bimo itu ibarat ngomong sama tembok. Capek sendiri dan temboknya tetap di situ-situ saja. Belum selesai aku meladeni Mas Bimo. Satu lagi drama kehidupan muncul dari kamar sebelah. Bu Broto, ibu mertuaku yang terhormat, keluar dengan daster batik sutra yang harganya bisa buat makan satu keluarga sederhana selama sebulan. Wajahnya sudah dilapisi bedak, alisnya sudah digambar melengkung tinggi seakan siap memarahi siapa saja yang lewat, dan lehernya, ya ampun, kalung emasnya itu loh, beratnya mungkin bisa bikin leher orang biasa encok. Dia berjalan pelan, dagunya diangkat sedikit. Persis Pragawati yang sedang berjalan di panggung. Bedanya panggung ini cuma ruang makan yang sebentar lagi bakal jadi arena sidang dadakan. Bu Broto langsung duduk di samping anak kesayangannya dan mulai melancarkan serangan udara seperti biasa. Kalimat pertamanya pagi ini sungguh luar biasa. Dia bilang kalau wajah Mas Bimo terlihat sedikit kusam dan menyalahkanku karena tidak becus mengurus kebutuhan gizi suami. Padahal kalau dipikir-pikir, Mas Bimo itu makannya lebih bergizi daripada atlet nasional. Daging harus impor, buah harus segar, susu harus yang kalsium tinggi. Kalau masih kusam juga, mungkin itu bukan salah gizi, tapi salah hati yang kebanyakan bohong. Aku hanya tersenyum tipis,
Senyum andalan yang kubuat seolah-olah aku setuju. Padahal dalam hati aku sedang menahan tawa membayangkan Bu Broto ini sebenarnya sadar tidak sih kalau anaknya itu cuma menang gaya doang. Sarapan berlangsung dengan iringan ceramah Bu Broto tentang betapa beruntungnya aku bisa menikah dengan Mas Bimo. Katanya, Mas Bimo itu keturunan ningrat, punya wibawa, dan pantas mendapatkan istri yang lebih berkelas daripada aku yang cuma tahu bau ape kain. Aku mendengarkan saja sambil mengunyah roti tawar yang rasanya tiba-tiba jadi hambar. Lucu sekali konsep. Beruntung, versi mertuaku ini. Apa dia lupa kalau dulu mereka datang melamar ke rumah orang tuaku dengan mobil sewaan? Atau dia lupa kalau utang judi almarhum suaminya dulu siapa yang melunasi? Tentu saja dia lupa. Atau lebih tepatnya pura-pura lupa. Orang kalau sudah nyaman hidup enak memang suka mendadak amnesia sama sejarah. Mas Bimo akhirnya angkat bicara setelah kenyang. Dia bilang hari ini ada pertemuan penting dengan penanam modal dari Jakarta untuk membahas perluasan pasar batik kita. Katanya dia butuh dana tunai 20 juta rupiah untuk menjamu tamu tersebut di restoran mewah dan sewa tempat pertemuan. Aku mengernyitkan dahi. Perluasan pasar? Sejak kapan Mas Bimo peduli sama pasar? Terakhir kali dia aku suruh mengecek stok kain di gudang saja. Dia pulang dengan alasan alergi debu dan bersin-bersin seharian kayak orang kena flu burung. Sekarang mendadak mau urus perluasan pasar dengan modal puluhan juta. Ada yang tidak beres. Insting dagangku mulai menyalakan sinyal bahaya. Aku mencoba bertanya pelan-pelan, meminta rincian siapa tamunya dan di mana pertemuannya. Tapi belum sempat kalimatku selesai, Mas Bimo sudah memotong dengan nada tinggi. Seolah aku ini bawahan yang lancang menanyakan kebijakan direktur. Dia bilang aku ini terlalu curigaan, tidak percaya sama suami, dan picik. Bu Broto tentu saja langsung menyambar, membela anaknya mati-matian. Katanya wajar suami butuh modal, namanya juga pemimpin perusahaan. Masa mau ketemu orang penting cuma modal air putih? Padahal yang dia sebut pemimpin perusahaan itu, tanda tangan cek saja masih harus tanya aku dulu. Akhirnya, karena malas memperpanjang keributan pagi-pagi yang bisa bikin suasana hati para pembatik di belakang ikut rusak, aku berikan saja kartu debit perusahaan yang saldonya sudah aku batasi. Aku bilang ke dia kalau uang tunai sedang tidak ada di brankas rumah. Jadi pakai kartu saja supaya tercatat di pembukuan. Wajah Mas Bimo terlihat sedikit kecewa. Mungkin dia berharap dapat uang tunai gepokan yang bisa dia selipkan sebagian ke kantong pribadinya tanpa jejak. Tapi dia tidak bisa menolak. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kalau dia butuh uang tunai buat pegangan. Dia menyambar kartu itu dengan kasar. Lalu pamit tanpa mencium tanganku atau sekadar bilang terima kasih. Setelah mobil sedan hitam mengkilap milikku yang diakui sebagai miliknya itu menderu keluar dari halaman rumah, suasana kembali tenang. Bu Broto juga masuk lagi ke kamarnya. Mungkin mau lanjut tidur cantik atau menelepon teman-teman arisannya untuk pamer kebohongan terbaru soal kesuksesan anaknya. Aku menghela napas panjang. Beban di dada rasanya sedikit berkurang begitu dua orang itu tidak ada di hadapan. Aku segera menuju ke ruang kerjaku yang kecil di pojok belakang, tempat di mana semua rahasia keuangan perusahaan tersimpan rapi dalam tumpukan buku besar dan catatan digital. Ruang kerjaku ini jauh dari kata mewah. Tidak ada kursi kulit empuk atau meja mahoni besar seperti di ruang kerja Mas Bimo yang jarang dia pakai itu. Di sini cuma ada meja kayu jati tua warisan bapakku, laptop yang sudah mulai lemot, dan tumpukan nota yang belum direkap. Tapi di ruangan inilah jantung batik Sekar Arum berdetak. Aku mulai membuka buku catatan pengeluaran bulan lalu yang sebenarnya sudah kucurigai sejak minggu lalu. Tapi belum sempat kuteliti karena pesanan seragam nikahan sedang membludak. Angka-angka di layar laptop menatapku balik, dan semakin aku teliti, semakin rasanya ada yang mencubit ulu hatiku. Ada banyak pengeluaran aneh yang tidak masuk akal dalam 3 bulan terakhir. Tertulis di sana biaya, perawatan kendaraan operasional, yang jumlahnya fantastis. Padahal mobil box untuk kirim barang baru saja diservis bulan lalu dan biayanya tidak sampai 1/4 dari yang tertulis. Lalu ada lagi pos pengeluaran, jamuan tamu VIP, yang frekuensinya makin sering, hampir seminggu 2 kali. Sejak kapan kita punya tamu VIP sebanyak itu? Perasaan tamu yang datang ke galeri kebanyakan turis lokal atau ibu-ibu pejabat yang kalau belanja pasti minta diskon, bukan minta dijamu makan mewah.
Tanganku gemetar saat menemukan satu lagi bukti transaksi yang menggelikan. Ada tagihan dari sebuah toko perhiasan emas ternama di pusat kota. Di keterangannya tertulis, hadiah relasi bisnis. Seumur-umur aku berbisnis batik, belum pernah ada sejarahnya kita kasih hadiah relasi bisnis berupa kalung emas. Paling banter juga kita kasih kain batik tulis motif terbaru atau selendang sutra. Ini Mas Bimo kasih emas ke relasi bisnis yang mana? Relasi bisnis kok dikasih perhiasan? Memangnya mau dilamar? Rasanya lucu sekaligus perih. Membayangkan suamiku yang gagah itu ternyata sepintar ini membodohi istrinya yang dia pikir cuma tahu urusan dapur dan kain. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Mas Bimo memang sedang berusaha melobi orang penting. Tapi akal sehatku menolak. Mas Bimo itu tipe orang yang kalau disuruh tawar-menawar harga cabai di pasar saja kalah telak. Apalagi melobi penanam modal kelas kakap. Dia itu cuma pintar bicara soal gaya hidup, soal merek sepatu, soal mobil keluaran terbaru. Kalau bicara bisnis, dia nol besar. Dulu pernah aku biarkan dia mengurus satu pesanan besar dari kementerian. Hasilnya kacau balau. Salah kirim motif, salah hitung harga. Sampai aku harus turun tangan minta maaf dan ganti rugi. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi kasih dia tanggung jawab besar. Cukup jadi wajah perusahaan saja biar dia senang. Kejanggalan ini bukan cuma soal uang. Sikap Mas Bimo belakangan ini juga berubah drastis. Dulu, semalas-malasnya dia, kalau pulang ke rumah pasti masih sempat duduk di ruang tengah nonton televisi. Sekarang, dia sering pulang larut malam dengan alasan lembur di kantor pemasaran yang sebenarnya cuma ruko kosong tempat kita simpan stok kain. Baunya juga beda. Kalau dulu dia bau rokok dan kopi, belakangan ini kalau pulang dia bau wangi yang aneh. Bukan wangi parfum maskulin yang biasa dia pakai, tapi ada campuran aroma manis yang menyengat, seperti aroma bunga melati dicampur vanila. Baunya persis seperti bau toko kosmetik murah di pinggir jalan. Pernah suatu malam, aku iseng tanya soal bau itu. Jawabannya, dia bilang itu bau pengharum ruangan baru di mobil. Masuk akal sih. Kalau dipikir pakai lutut, mana ada pengharum mobil baunya kayak bedak perempuan? Tapi waktu itu aku diam saja. Malas ribut malam-malam karena besoknya aku harus bangun subuh buat mengecek kiriman bahan baku dari Pekalongan. Aku cuma mengangguk-angguk saja kayak boneka dashboard mobil. Membiarkan dia merasa menang dengan kebohongannya yang sebetulnya transparan sekali. Hari ini, tekadku sudah bulat. Aku tidak bisa lagi membiarkan kebocoran halus ini menenggelamkan kapal yang sudah susah payah kubangun. Bapakku mewariskan usaha ini bukan untuk dihabiskan oleh menantu yang tidak tahu diuntung. Aku mengambil ponselku, benda kotak pintar yang jarang kusentuh kecuali untuk urusan pesanan. Aku mencari nomor kontak Pak Slamet. Orang kepercayaan bapakku dulu yang sekarang masih setia membantuku mengurus distribusi pasar. Pak Slamet ini matanya ada di mana-mana, telinganya tajam, dan mulutnya rapat. Dia lebih tahu seluk-beluk kota ini daripada supir taksi sekalipun. Halo, Pak Slamet, sapaku pelan, memastikan pintu ruang kerjaku terkunci rapat. Pak, tolong bantu saya pantau pergerakan mobil sedan hitam nomor polisi @14JA. Katanya hari ini ada pertemuan di restoran mahkota. Tapi perasaan saya kok tidak enak ya? Di seberang sana, Pak Slamet langsung menyanggupi tanpa banyak tanya. Dia tahu, kalau aku sudah minta tolong begini, berarti keadaannya serius. Dia cuma bilang, "Siap, Enduk Sari. Nanti Bapak kabari. Lengkap sama fotonya kalau perlu." Setelah menutup telepon, aku menyandarkan punggung ke kursi kayu yang keras itu. Rasanya lelah sekali, bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Menjadi wanita mandiri dan kaya itu ternyata tidak seindah di sinetron. Orang pikir enak punya uang banyak, punya pabrik, punya suami ganteng. Mereka tidak tahu kalau di balik itu semua, aku harus berperan ganda. Jadi bos yang tegas di pabrik, sekaligus jadi istri yang pura-pura bodoh di rumah demi menjaga harga diri suami yang sebenarnya rapuh kayak kerupuk kena air. Tiba-tiba pintu ruang kerjaku diketuk keras. Siapa lagi kalau bukan Bu Broto? "Sari, kamu di dalam?" "Itu loh, tukang pijat langganan ibu datang. Kamu bayarin dulu." Dompet ibu ketinggalan di kamar atas.
malas naik tangga. Teriaknya dari luar tanpa rasa bersalah. Aku menghela napas lagi. Kali ini lebih panjang. Lihat kan? Bahkan untuk bayar tukang pijat 50.000 perak saja. Dia harus minta ke aku dengan alasan yang dibuat-buat. Padahal aku tahu dompetnya selalu dia bawa kemana-mana. Bahkan ke kamar mandi sekalipun. Takut uangnya diambil tuyul mungkin. Aku membuka pintu, memberikan selembar uang berwarna biru ke tangan mertuaku yang jari-jarinya penuh cincin itu. Dia menerimanya dengan cepat, tanpa senyum, lalu berbalik badan sambil bergumam kalau tukang pijatnya kali ini harus memijat kakinya lebih lama karena pegal habis jalan-jalan di mal kemarin. Aku menutup pintu kembali, menatap selembar foto pernikahan kami yang tergantung miring di dinding. Di foto itu, Mas Bimo tersenyum lebar, terlihat sangat bahagia. Dulu aku pikir itu senyum cinta, sekarang aku sadar. Itu mungkin senyum kemenangan karena berhasil mendapatkan tambang emas berjalan. Tapi Mas Bimo lupa satu hal. Tambang emas ini ada pemiliknya. Dan pemiliknya bukan wanita bodoh yang bisa dikeruk terus-menerus sampai habis. Tambang ini punya sistem keamanan sendiri. Dan hari ini, alarm keamanannya sudah mulai berbunyi nyaring. Aku, Sari, si juragan batik yang dikira pendiam, baru saja menyalakan sekring perang. Mas Bimo dan Bu Broto mungkin sedang menikmati kejayaan mereka hari ini, tapi mereka tidak sadar kalau tanah yang mereka pijak sebenarnya sudah mulai retak. Dan aku cuma perlu menunggu waktu yang tepat untuk melihat mereka terperosok sendiri. Permainan baru saja dimulai. Suamiku sayang. Angka-angka di dalam buku kas ini tidak pernah berbohong. Beda jauh sama mulut suamiku yang licinnya mungkin bisa mengalahkan belut yang baru saja mandi oli. Siang itu, matahari Solo sedang terik-teriknya, seolah ikut memanaskan kepala yang isinya sudah penuh dengan deretan angka mencurigakan. Aku masih duduk di ruang kerjaku, ditemani kipas angin tua yang berputar malas, bunyi baling-balingnya berdecit, ngik-ngok, seirama dengan detak jantungku yang mulai tidak karuan. Di hadapanku terhampar, karya seni, buatan Mas Bimo, laporan keuangan bulanan yang dia susun dengan penuh percaya diri, tapi isinya berantakan seperti benang kusut. Bagi orang awam, laporan ini mungkin terlihat wajar. Ada kolom pemasukan, ada kolom pengeluaran, ada sisa saldo. Semuanya tampak rapi, diketik dengan huruf tebal dan digaris bawahi. Tapi bagi aku, Sari, yang sudah memegang uang dagang sejak masih pakai seragam sekolah putih biru, laporan ini baunya lebih busuk daripada limbah pewarna batik yang belum diolah. Coba bayangkan, masa ada biaya, jamuan tamu, yang angkanya bulat sempurna 5 juta rupiah, 3 kali dalam seminggu? Padahal kalau kita makan di restoran paling mahal sekalipun, pasti ada recehannya. Entah itu 200 perak atau 500 perak untuk pajak. Ini kok bisa pas 5 juta? Memangnya restoran itu punya menu paket hemat khusus penipu? Aku mencoba menelusuri nota-nota fisik yang dilampirkan Mas Bimo dalam map plastik. Dan disinilah komedi putar kehidupan rumah tanggaku dimulai. Ada nota pembelian bensin yang tanggalnya hari Minggu. Padahal hari Minggu itu semua mobil operasional parkir manis di garasi karena karyawan libur. Terus mobil mana yang diisi bensin sampai penuh tangkinya? Apa mungkin Mas Bimo diam-diam menyewakan mobilku buat taksi gelap? Atau jangan-jangan mobil itu dipakai jalan-jalan keluar kota sama seseorang yang bukan istrinya? Rasanya terlalu konyol kalau dia sebodoh itu meninggalkan jejak. Tapi kenyataannya nota itu ada di tanganku, lengkap dengan stempel pom bensin di daerah Tawangmangu. Lebih lucunya lagi, ada nota pembelian alat tulis kantor yang jumlahnya fantastis. 2 juta rupiah hanya untuk kertas, pulpen, dan tinta pencetak. Padahal di gudang, kertas HVS sisa bulan lalu saja masih menumpuk sampai berdebu karena jarang dipakai. Mas Bimo ini kan kerjanya cuma tanda tangan dan main ponsel. Mana mungkin dia menghabiskan kertas sebanyak itu? Kecuali kalau dia punya hobi baru melipat pesawat kertas dan menerbangkannya ke atap tetangga. Atau mungkin dia makan kertas itu sebagai camilan sore. 2 juta rupiah itu kalau dibelikan kerupuk, bisa buat merendam satu kampung dalam lautan kerupuk. Lamunanku buyar saat ponselku bergetar di atas meja. Nama, Pak Slamet, muncul di layar. Jantungku yang tadinya berdetak karena marah, sekarang berdetak karena was-was.
Pak Slamet ini orang tua yang bicaranya irit. Kalau dia menelepon, berarti ada hal penting yang tidak bisa ditunda. Aku mengangkat telepon dengan tangan yang sedikit berkeringat. Padahal kipas angin sudah kuputar ke kecepatan maksimal. Halo, Enduk Sari. Suara serak Pak Slamet terdengar di ujung sana. Latar belakang suaranya bising seperti suara jalan raya. Bapak sekarang ada di depan toko Mas Semar. Yang di jalan utama itu loh. Mobil hitam suamimu parkir di sini. Dugaanku ternyata meleset. Aku kira Mas Bimo sedang makan siang mewah. Ternyata dia sedang berinvestasi. Tapi tunggu dulu. Investasi emas batangan untuk tabungan masa depan. Atau investasi perhiasan untuk masa depan orang lain? Mas Bimo sendirian, Pak? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap datar. Meski rasanya ingin berteriak. Tidak. Enduk, ada perempuan muda. Rambutnya panjang, ikal, dicat warna pirang jagung. Pakainya baju merah menyala. Kayak lampion pas Imlek. Mereka masuk ke dalam. Mesra sekali, gandengan tangan terus. Tadi Bapak sempat lihat si perempuan menunjuk-nunjuk kalung model rantai besar di etalase. Mendengar laporan pandangan mata Pak Slamet, dadaku rasanya seperti dihantam palu godam. Rambut pirang jagung? Baju merah menyala? Selera Mas Bimo ternyata rendah sekali. Dulu dia bilang suka wanita yang anggun dan sederhana seperti aku. Sekarang malah kepincut sama wanita yang dandanannya seperti rambu lalu lintas. Tapi anehnya, tidak ada air mata yang jatuh. Mungkin karena air mataku sudah habis menguap saking panasnya hati ini. Atau mungkin karena aku sadar, menangis tidak akan mengembalikan uangku yang dipakai beli kalung rantai kapal itu. Bapak foto ya? Enduk, buat bukti. Habis ini mereka kelihatannya mau geser ke toko tas di sebelahnya. Lanjut Pak Slamet, terdengar semangat sekali. Sepertinya dia menikmati peran barunya sebagai intelijen partikelir. Iya, Pak. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Tolong ikuti terus sampai mereka pulang, tapi jaga jarak. Pesanku sebelum menutup telepon. Aku kembali menatap layar laptop. Sekarang semuanya jadi masuk akal. Uang tunai 5 juta yang bulat sempurna itu, nota bensin di hari libur, uang alat tulis yang tidak masuk akal, semuanya bermuara ke satu tujuan, wanita pirang jagung. Jadi, selama ini aku banting tulang mengurus pabrik, menghirup bau malam panas, menghadapi komplain pelanggan, hanya untuk membiayai Mas Bimo bermain rumah-rumahan dengan boneka barunya. Rasanya ingin tertawa. Menertawakan nasibku yang sepertinya sedang dijadikan bahan lelucon oleh Tuhan. Tapi Sari bukan wanita yang akan diam saja meratapi nasib di pojok kamar sambil mendengarkan lagu sedih. Kalau Mas Bimo pikir dia bisa mempermainkan aku, dia salah besar. Dia lupa kalau aku ini pedagang. Pedagang itu paling pantang rugi. Kalau ada barang cacat, pilihannya cuma 2. Diperbaiki kalau masih bisa, atau dibuang ke tempat sampah kalau sudah tidak layak jual. Dan sepertinya, Mas Bimo masuk kategori kedua. Sore harinya, Mas Bimo pulang dengan wajah berseri-seri. Senyumnya lebar sekali. Mungkin karena habis dapat servis, memuaskan dari si pirang jagung, atau karena dompetnya terasa ringan setelah menguras isinya. Dia masuk rumah sambil bersiul-siul kecil, membawa bungkusan martabak manis di tangan kanannya. Tumben sekali dia bawa oleh-oleh. Biasanya boro-boro bawa makanan. Bawa badan pulang utuh saja sudah syukur. Ini pasti sogokan. Taktik klasik suami yang habis berbuat salah. Bawakan makanan manis biar istri lupa bertanya macam-macam. Dek, ini Mas belikan martabak keju kesukaanmu. Tadi lewat, antriannya panjang banget loh. Tapi Mas bela-belain antre demi istri tercinta. Katanya sambil meletakkan bungkusan itu di meja makan. Aku menatap bungkusan itu. Lalu menatap wajahnya. Wah, terima kasih ya, Mas. Tumben antre martabak. Bukannya Mas tadi ada pertemuan penting? Katanya sampai sore. Tanyaku dengan nada polos yang dibuat-buat. Sambil pura-pura sibuk melipat serbet makan. Wajahnya sedikit berubah. Ada kedutan kecil di sudut matanya. Oh, iya. Pertemuannya selesai lebih cepat. Lancar jaya. Dek. Investor dari Jakarta itu setuju banget sama rencana kita. Malah dia puji presentasi Mas. Katanya visi Mas Bimo ini jauh ke depan.
Luar biasa. Visi jauh ke depan. Saking jauhnya sampai nyasar ke toko emas. Aku mengangguk-angguk kagum. Hebat ya suamiku. Terus, tadi investornya laki-laki atau perempuan, Mas? Siapa tahu kalau perempuan. Bisa aku ajak ngobrol soal motif batik. Mas Bimo tersedak ludahnya sendiri. Dia batuk-batuk kecil. Wajahnya merah padam sejenak. Laki-laki kok. Bapak-bapak tua. Galak. Tapi baik hati. Namanya Pak Handoko. Iya, Pak Handoko. Nama Pak Handoko ini pasti baru saja dia karang 2 detik yang lalu. Kasihan sekali Pak Handoko fiktif ini. Sudah tua, galak, jadi tameng kebohongan pula. Oh, bapak-bapak. Syukurlah. Soalnya tadi Pak Slamet bilang sempat lihat mobil kita parkir di depan toko emas. Aku kira Mas lagi belikan aku hadiah. Ternyata Pak Slamet yang salah lihat kali ya. Mungkin mobilnya mirip. Kalimat itu meluncur mulus dari bibirku. Lembut tapi mematikan. Reaksi Mas Bimo sungguh patut diabadikan. Matanya melotot sebentar. Tangannya yang mau mengambil gelas air terhenti di udara. Pucat pasinya mulai terlihat. Kontras sekali dengan wajahnya yang tadi cerah ceria. Dia meneguk air putih dengan rakus. Seolah tenggorokannya mendadak jadi gurun pasir. Ah, iya. Salah lihat itu pasti. Mobil kayak punya kita kan pasaran. Banyak yang punya. Tadi Mas seharian di gedung pertemuan kok, tidak kemana-mana. Elaknya, tapi suaranya bergetar. Tidak setegas tadi pagi saat minta uang. Aku tersenyum manis. Senyum yang tidak mencapai mata. Iya, Mas. Aku percaya kok. Mas Bimo kan suami paling jujur sedunia. Mana mungkin main belakang. Apalagi sampai belikan perhiasan buat perempuan lain pakai uang istri. Itu kan namanya suami tidak tahu malu. Ya kan, Mas? Mas Bimo hanya bisa nyengir kuda. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul di dahinya padahal AC ruang makan dinginnya bukan main. Dia buru-buru pamit mau mandi. Alasannya gerah dan lengket. Padahal aku tahu, yang lengket itu bukan badannya. Tapi kebohongannya yang mulai menempel kemana-mana dan susah dibersihkan. Setelah dia pergi, aku membuka bungkusan martabak itu. Baunya harum, tapi seleraku sudah hilang. Aku memanggil Mbok Nah, asisten rumah tangga kami yang setia. Mbok, ini martabaknya dimakan saja sama teman-teman di belakang. Saya sudah kenyang. Malam itu, saat Mas Bimo sudah mendengkur keras di sampingku, mungkin lelah setelah seharian bersandiwara, aku tidak bisa tidur. Aku kembali ke ruang kerjaku, menyalakan laptop. Tekadku semakin bulat. Firasatku terbukti. Bukti sudah ada di tangan, dan pelakunya ada di sebelah kamar. Sekarang saatnya aku berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi sutradara. Langkah pertamaku sederhana tapi fatal bagi mereka. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Dengan beberapa ketukan jari, aku mengubah kode akses rekening utama perusahaan. Mulai besok pagi, kartu sakti yang dipegang Mas Bimo akan berubah menjadi sekadar potongan plastik tidak berguna. Tidak akan ada lagi penarikan tunai misterius. Tidak ada lagi gesekan di mesin pembayaran toko emas atau butik tas. Keran uangnya resmi aku tutup rapat-rapat. Aku juga mengirim pesan singkat ke notaris kenalan Bapak. Pak, besok pagi saya mau konsultasi soal balik nama beberapa aset dan pemisahan harta. Tolong disiapkan waktunya. Rasanya lega sekali. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku merasa seperti pahlawan super yang baru saja menemukan kekuatan tersembunyinya. Selama ini aku diam karena aku menghargai pernikahan ini, tapi kalau harga diri dan jerih payahku diinjak-injak, maka jangan salahkan kalau juragan batik yang asli bangun dari tidurnya. Besok akan menjadi hari yang menarik. Aku tidak sabar melihat wajah Mas Bimo saat dia mencoba membayar makan siangnya dengan kartu yang sudah mati. Atau saat si pirang jagung itu merengek minta dibelikan sepatu baru dan Mas Bimo cuma bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Biarlah mereka menikmati sisa-sisa kebahagiaan semu malam ini, karena besok, dunia mereka akan jungkir balik. Dan aku akan duduk manis sambil minum teh,
menikmati pertunjukan yang tiketnya sudah kubayar lunas dengan air mata dan keringat selama bertahun-tahun. Pagi itu udara di ruang cuci belakang terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah alam semesta sedang memberiku peringatan dini tentang badai yang akan datang. Tumpukan pakaian kotor menggunung di dalam keranjang anyaman bambu, menunggu giliran untuk dibersihkan dari debu dan dosa pemiliknya. Tanganku terhenti saat menarik sehelai kemeja putih berbahan katun impor milik Mas Bimo. Kemeja ini harganya mahal, mungkin setara dengan gaji sebulan buruh cuci di kampung ini. Tapi sekarang kondisinya lebih mirip kain lap bekas pakai di bengkel motor. Baunya sungguh menyengat, campuran antara aroma asap rokok yang pekat, keringat basi, dan sesuatu yang manis memualkan. Noda merah terang itu bertengger dengan sombong tepat di bagian kerah leher, seolah sedang mengejekku yang selama ini buta. Warnanya merah cabai, menyala dan berani. Jelas bukan berasal dari koleksi pewarna bibirku yang rata-rata berwarna merah muda pucat atau coklat tanah. Ini adalah warna bibir wanita yang ingin dilihat, wanita yang ingin menjadi pusat perhatian, atau wanita yang sengaja meninggalkan tanda kepemilikan di wilayah jajahan barunya. Bentuknya tidak beraturan, sedikit luntur terkena keringat, tapi posisinya yang strategis di leher membuktikan bahwa pemilik bibir itu pernah berada dalam jarak yang sangat intim. Jauh lebih dekat daripada jarak aman antar relasi bisnis. Hidungku, yang sudah terlatih membedakan bau lilin malam asli dan palsu, kali ini dipaksa bekerja sebagai detektif. Aku mendekatkan kemeja itu ke wajah, meski perutku sedikit mual menahannya. Aroma itu tercium lagi, lebih kuat daripada kemarin. Wangi bunga melati yang dicampur dengan aroma gula hangus, persis seperti wangi parfum isi ulang yang dijual literan di pasar malam. Jadi begini selera wanita idaman Mas Bimo? Dia rela menukar istri yang wangi tubuhnya asli rempah dan bunga segar, dengan wanita yang wanginya bisa bikin pusing 7 keliling. Rasanya seperti menukar batik tulis halus dengan kain cetak pabrikan yang luntur sekali cuci. Suara langkah kaki berat terdengar menyeret dari arah dapur, memecah konsentrasiku meneliti barang bukti. Mas Bimo muncul dengan wajah kusut masai, matanya merah berair seperti orang sakit mata, dan rambutnya mencuat ke sana kemari persis sarang burung pipit. Dia berjalan sempoyongan menuju lemari es, mengambil botol air dingin dan menenggaknya rakus sampai tumpah-tumpah ke dagu. Lihatlah, Direktur Utama, kebanggaan Bu Broto ini, jam 10 pagi baru bangun, itu pun kondisinya lebih mirip orang yang habis dihajar massa daripada habis rapat bisnis. Duh, kepala Mas sakit banget, Dek. Tolong buatkan teh manis hangat dong, gulanya yang banyak. Rengeknya tanpa rasa bersalah, lalu menjatuhkan badannya ke kursi makan kayu jati sampai berbunyi kerak pelan. Aku meletakkan kemeja kotor itu kembali ke keranjang, menyembunyikannya di bawah tumpukan dasterku, seolah itu adalah benda keramat yang tidak boleh dilihat orang lain dulu. Dengan langkah tenang, aku berjalan ke dapur, menyeduh teh seperti istri yang berbakti. Sambil mengaduk gula, aku bertanya dengan nada datar. Rapatnya semalam sampai jam berapa tuh, Mas? Kok pulangnya subuh? Terus baunya kayak habis mandi di gentong arak begitu. Mas Bimo memijat pelipisnya. Wajahnya meringis menahan pening. Wah, alot banget diskusinya, Dek. Orang Jakarta itu kalau negosiasi susah, mintanya macam-macam. Kita terpaksa lanjut ngobrol di tempat karaoke keluarga biar suasananya cair. Tahu sendiri kan, namanya juga menjamu tamu. Mas harus temani sampai mereka puas. Ini semua demi pabrik kita loh, Dek. Alasan klasik yang sudah basi. Karaoke keluarga katanya? Sejak kapan karaoke keluarga menyediakan pemandu lagu yang meninggalkan jejak lipstik di leher pelanggan? Dan sejak kapan negosiasi bisnis batik dilakukan sambil teriak-teriak nyanyi lagu dangdut sampai pagi buta? Kalau memang demi pabrik, harusnya dia bawa contoh kain, bukan bawa suara sumbang. Aku menaruh gelas teh di hadapannya dengan sedikit hentakan, cukup keras untuk membuat air tehnya muncrat sedikit ke meja. Oalah, berat sekali ya perjuanganmu, Mas. Sampai ada cap stempel merah di kerah bajumu itu. Mungkin saking cairnya suasana, tamunya sampai salah kira lehermu itu kertas kontrak yang harus ditandatangani pakai bibir. Sindirku halus sambil tersenyum miring. Wajah Mas Bimo yang tadi pucat karena pening, sekarang mendadak berubah warna menjadi merah padam, lalu memucat lagi dalam hitungan detik.
Matanya membelalak. Tangannya refleks meraba lehernya sendiri, seolah mencari bukti kejahatannya yang tertinggal. Gerakan tubuhnya kaku, seperti maling ayam yang tertangkap basah sedang memegang kaki ayamnya. Mulutnya membuka menutup seperti ikan mas koki kekurangan oksigen, mencari kata-kata sanggahan yang masuk akal, tapi otaknya sepertinya masih macet total akibat alkohol semalam. Belum sempat dia mengarang cerita baru, sang pelindung abadi muncul dari kamar. Bu Broto keluar dengan wajah panik melihat anak kesayangannya terlihat menderita. Dia langsung menyambar. "Kenapa, Bimo? Sakit lagi? Itu pasti karena kamu kecapean mikir nasib perusahaan. Istrimu ini memang tidak peka. Suami pulang pagi cari uang bukannya dipijati malah diajak ribut. Sari, kamu itu kalau suami sakit embok ya inisiatif panggil tukang urut atau buatkan jamu. Jangan cuma bisa nyindir. Luar biasa memang mertuaku ini. Matanya mungkin perlu diperiksakan ke dokter spesialis. Atau mungkin hatinya yang perlu diperbaiki. Jelas-jelas anaknya bau alkohol dan parfum perempuan. Masih saja dibilang kecapean mikir perusahaan. Perusahaan mana yang dipikirkan? Perusahaan maksiat?" Bu Broto sibuk mengelus punggung Bimo, memberinya angin segar pembenaran bahwa apapun yang dia lakukan adalah benar dan akulah yang salah karena kurang melayani. Drama ibu dan anak ini sungguh layak dapat piala citra kategori akting paling tidak tahu malu. "Bukan begitu, Bu?" Sari cuma tanya. Takutnya Mas Bimo masuk angin duduk. Soalnya tadi di baju Mas Bimo ada noda merah. Sari kira darah. Ternyata cuma lipstik. Syukurlah kalau cuma lipstik. Berarti Mas Bimo sehat walafiat. Cuma imannya saja yang mungkin lagi sakit. Jawabku santai sambil berlalu mengambil sapu. Pura-pura sibuk menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Bu Broto terdiam sebentar. Menatap anaknya dengan pandangan bertanya. Tapi sedetik kemudian dia sudah kembali ke mode penyangkalan. Paling itu tidak sengaja kena baju orang lain pas jalan keluar. Jakarta itu kan padat. Desak-desakan. Kamu jangan suka membesar-besarkan masalah kecil. Sari. Yang penting Bimo bawa hasil. Bawa uang buat kita semua. Hasil? Hasil apa yang dibawa selain pusing dan dosa? Uang? Uang yang mana? Uangku yang dia hambur-hamburkan. Iya. Aku menahan tawa getir mendengar pembelaan buta itu. Mereka berdua benar-benar pasangan ibu dan anak yang serasi dalam hal hidup di dunia hayalan. Biarlah mereka menikmati gelembung sabun mereka sebentar lagi, sebelum aku tusuk dengan jarum kenyataan. Mas Bimo akhirnya berhasil menguasai dirinya setelah minum teh manis buatan istri yang dikhianatinya. Dia berdeham, mencoba mengembalikan wibawanya yang sudah runtuh. "Sudah, Bu. Sari cuma bercanda itu." "Iya kan, Dek? Mas mau mandi dulu. Siang ini Mas harus ke bank. Mau ambil uang tunai buat pelunasan sewa tempat usaha baru. Kemarin kan kartunya limit. Hari ini pasti sudah bisa kan?" Pertanyaan itu dia lontarkan dengan nada hati-hati. Matanya melirik tajam ke arahku, menyelidik. Dia berharap aku sudah lupa soal insiden kartu kemarin. Atau berharap aku sudah menambah saldo limitnya. Kasihan sekali. Dia tidak tahu kalau kartu itu bukan cuma limit. Tapi sudah aku blokir permanen atas nama pemilik rekening. Yaitu aku sendiri. Coba saja, Mas. Siapa tahu sistem banknya sudah waras. Tapi kalau masih tidak bisa, mungkin itu tandanya Tuhan menyuruh Mas istirahat dulu. Jangan terlalu boros. Jawabku enteng tanpa menoleh. Mas Bimo mendengus kesal. Lalu menyeret langkahnya menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi dibanting keras. Pelampiasan amarah seorang pria yang tidak berdaya tanpa dompet istrinya. Aku memungut kemeja putih bernoda itu dari keranjang. Tidak, aku tidak akan mencucinya. Aku akan menyimpannya di dalam kantong plastik bening, membiarkan baunya tetap terperangkap di sana. Ini bukan lagi sekadar pakaian kotor. Ini adalah barang bukti. Suatu saat nanti, kemeja ini akan menjadi saksi bisu di pengadilan agama, atau minimal menjadi kenang-kenangan pahit untuk mengingatkan diriku sendiri betapa bodohnya aku pernah mempercayai buaya darat berbaju sutra. Siang itu, setelah memastikan Mas Bimo pergi dengan mobil yang bensinnya mungkin tinggal uapnya saja, aku bersiap pergi. Bukan ke pasar, bukan ke pabrik. Aku mengenakan kebaya terbaikku, memulas sedikit bedak,
dan menyemprotkan parfum melati asliku yang wangi dan elegan. Aku punya janji temu yang jauh lebih penting daripada sekadar urusan dagang. Aku akan menemui pengacara keluarga, seorang kawan lama bapak yang mengerti hukum pembagian harta gonogini lebih baik daripada siapapun. Langkahku ringan saat keluar dari rumah. Matahari bersinar terik, tapi hatiku terasa sejuk. Aku bukan lagi Sari si penunggu rumah yang pasrah. Aku adalah Sari, pemilik batik Sekar Arum, dan aku baru saja memulai langkah skakmat untuk menumbangkan raja dan ratu palsu di papan catur kehidupanku. Tunggu saja tanggal mainnya, Mas. Lipstik merah di kerahmu itu akan menjadi warna bendera perang yang kau kibarkan sendiri. Menjadi mata-mata itu ternyata tidak perlu pakai jas hitam, kacamata gelap, atau alat penyadap canggih seperti di film laga. Cukup modal daster batik dan keranjang belanja anyaman saja. Di kota ini, berita menyebar jauh lebih cepat daripada wabah flu di musim pancaroba, dan pusat penyebaran berita paling akurat bukanlah koran pagi atau televisi, melainkan mulut para pedagang di pasar induk. Kalau mau tahu rahasia pejabat atau aib tetangga, datanglah ke lapak penjual sayur atau toko emas saat pagi buta. Di sanalah kantor berita sesungguhnya beroperasi. Pagi ini aku sengaja turun gunung, meninggalkan singgasana pabrikku untuk menyapa teman-teman lama di pasar pusat tekstil dan perhiasan. Begitu kakiku melangkah masuk ke lorong pasar yang sempit dan berbau khas rempah itu, sambutan hangat langsung membanjir. Para pedagang, kuli panggul, sampai tukang parkir menyapaku dengan hormat. Monggo, Bu Juragan, atau Pinarak, Bu Sari. Mereka tahu siapa pemilik asli batik Sekar Arum. Mereka tahu siapa yang dulu merintis usaha dari jualan kain perca di peran toko sampai jadi juragan besar. Beda jauh sama Mas Bimo yang kalau ke pasar cuma mau pamer mobil dan tutup hidung karena jijik bau amis. Tujuanku hari ini spesifik. Toko emas, sumber rejeki, milik Bu Darmi. Bu Darmi ini adalah sahabat mendiang ibuku, sekaligus ketua adat, gosip di pasar ini. Matanya setajam elang. Ingatannya sekuat gajah. Kalau ada orang beli cincin kawin sampai orang jual kalung karena kalah judi, Bu Darmi pasti tahu detailnya sampai ke gram-gramnya. Begitu melihatku datang, wajah bulat Bu Darmi langsung sumringah. Tapi ada kilatan rasa kasihan yang berusaha dia sembunyikan di balik senyum lebarnya. Oalah, Enduk Sari, tumben main ke sini. Mau tambah koleksi atau mau tukar tambah? Sapa Bu Darmi sambil mempersilakan aku duduk di kursi plastik belakang etalase kaca yang penuh kilauan emas. Aku tersenyum santai, mengibaskan tangan. Cuma mau silaturahmi, Bu. Sekalian mau tanya, kemarin katanya ada pelanggan istimewa ya? Suamiku, Mas Bimo, katanya borong perhiasan di sini. Tembak langsung, tanpa basa-basi. Ini teknik dagang. Tawar-menawar informasi harus cepat sebelum lawan sempat menyusun strategi bohong. Bu Darmi terdiam sejenak, melirik karyawan tokonya seolah memberi kode untuk tutup mulut. Lalu dia mendekatkan wajahnya ke arahku. Suaranya dipelankan menjadi bisikan yang penuh rahasia. Iya, Enduk, kemarin suamimu datang siang bolong. Gayanya itu loh, ampun deh, kayak bupati baru dilantik. Pakai kacamata hitam di dalam ruangan. Apa tidak gelap ya? Dia bawa perempuan. Enduk. Masih muda. Badannya meliuk-liuk kayak gitar Spanyol. Tapi bedaknya waduh. Tebalnya ngalahin tembok keraton yang baru dicat ulang. Aku tertawa kecil mendengar deskripsi Bu Darmi yang jenaka tapi menohok itu. Namanya Jelita. Bu. Terus. Mereka beli apa saja? Bukan beli apa saja. Tapi borong apa saja. Koreksi Bu Darmi dengan nada gemas. Itu perempuan tunjuk sana tunjuk sini kayak anak kecil di toko permen. Dia minta gelang keroncong 3 biji, kalung model tambang yang beratnya 10 gram, sama cincin mata berlian. Suamimu cuma manggut-manggut saja kayak kerbau dicucuk hidungnya. Terus pas bayar, dia gesek kartu debit yang gambarnya batik itu loh. Kartu perusahaanmu kan? Darahku mendidih, tapi wajahku tetap kutata sedemikian rupa agar terlihat tenang. Kartu perusahaan. Jadi, keuntungan penjualan bulan lalu yang harusnya kupakai buat beli bahan sutra impor, malah melingkar di leher dan tangan wanita bernama Jelita itu. Pantas saja Mas Bimo kemarin pulang dengan wajah berseri-seri,
Ternyata dia baru saja menobatkan dirinya sebagai Raja Sawer di depan selingkuhannya. Yang bikin ibu gemas itu loh, enduk. Lanjut Bu Darmi, makin semangat karena melihat aku tidak marah meledak-ledak. Si perempuan itu ngomongnya kencang sekali. Dia bilang, Mas Bimo ini memang suami idaman, uangnya tidak ada seri, beda sama istrinya di rumah yang pelit. Para pedagang lain sampai pada nengok semua. Mereka kira perempuan itu istri mudanya Bimo yang sah. Soalnya Bimo tidak membantah sama sekali. Malah dia senyum-senyum bangga dibilang kaya raya. Padahal satu pasar juga tahu, Bimo itu kalau beli rokok saja masih sering ngutang di warung pojok. Ini adalah bagian yang paling menyakitkan sekaligus menggelikan. Mas Bimo membangun citra diri sebagai pengusaha sukses di atas penderitaanku. Dia menikmati pujian sebagai orang kaya. Padahal dompetnya kosong melompong kalau tidak aku isi. Dan jelita. Wanita itu jelas-jelas tipe benalu yang cuma menempel pada pohon yang subur. Dia tidak cinta Mas Bimo. Dia cinta pada ilusi yang Mas Bimo ciptakan. Coba saja kalau Mas Bimo datang naik motor butut dan pakai kaos oblong bolong. Apa jelita masih mau meliuk-liuk manja begitu? Aku ragu. Terima kasih infonya, Bu Darmi. Berarti benar dugaan saya, kataku sambil menepuk punggung tangan wanita parubaya itu. Ibu simpan saja nota salinannya kalau ada. Siapa tahu nanti saya butuh buat kenang-kenangan. Bu Darmi mengangguk paham. Dia tahu, kenang-kenangan. Yang kumaksud bukan untuk dipajang di dinding, tapi untuk dijadikan peluru di medan perang. Sebelum aku pamit, Bu Darmi menyelipkan satu informasi terakhir yang membuatku ingin tertawa terbahak-bahak. Satu lagi, enduk. Kemarin pas bayar, mesin geseknya sempat gangguan sinyal. Itu suamimu keringat dinginnya langsung mengucur deras sampai membasahi meja kaca. Dia panik takut kartunya ditolak. Gayanya selangit. Tapi nyalinya ciut kalau urusan bayar-membayar. Lucu tenan. Keluar dari pasar. Matahari sudah semakin tinggi. Panasnya menyengat kulit. Tapi aku tidak peduli. Informasi yang kudapat hari ini lebih berharga daripada emas yang dibeli jelita. Sekarang aku tahu siapa lawanku. Jelita bukan wanita bodoh. Dia wanita serakah. Dan Mas Bimo bukan pria jahat yang cerdas. Dia cuma pria bodoh yang kesepian dan gila hormat. Kombinasi yang sempurna untuk dihancurkan. Aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Aku menyuruh Pak Min, sopir pribadiku yang setia dan tutup mulut, untuk mengantar aku melewati sebuah salon kecantikan di jalan protokol. Menurut info dari jaringan pedagang kosmetik di pasar tadi, jelita sering menghabiskan waktu di sana untuk merawat diri, tentu saja pakai uang Mas Bimo. Dan benar saja. Di depan salon kaca yang mewah itu, terparkir mobil operasional pabrikku. Mobil yang harusnya dipakai mengantar pesanan kain keluar kota, malah dipakai mengantar Tuan Putri, luluran. Dari balik kaca jendela mobilku yang gelap, aku melihat Mas Bimo keluar dari salon itu sambil menggandeng jelita. Penampilan jelita memang mencolok, gaun merah ketat, rambut pirang yang berkilauan ditimpa matahari, dan perhiasan emas yang bergemerincing setiap kali dia bergerak. Mereka tertawa lepas, terlihat sangat bahagia, seolah dunia ini milik berdua dan aku cuma remah-remah rengginang yang tidak penting. Hatiku nyeri? Tentu saja. Wanita mana yang tidak sakit melihat suaminya memuja wanita lain? Tapi rasa sakit itu sekarang kalah oleh rasa jijik. Jijik melihat tingkah Mas Bimo yang seperti badut, berusaha tampil keren padahal aslinya kosong. Jijik melihat Bu Broto di rumah yang selalu membanggakan anaknya. Padahal anaknya sedang sibuk menghamburkan warisan menantu. Pak Min, kita pulang. Perintahku datar. Baik, Bu. Tidak mau mampir labrak dulu? Tanya Pak Min polos. Tangannya sudah gatal ingin membunyikan klakson. Jangan. Jangan ganggu orang yang sedang menggali kuburannya sendiri. Pak, nanti mereka capek. Kita tinggal dorong sedikit saja. Jawabku sambil tersenyum miring. Di perjalanan pulang, aku menyusun rencana baru. Bukti sudah cukup. Saksi sudah banyak. Sekarang saatnya mengamankan apa yang menjadi hakku. Aku teringat sertifikat rumah dan tanah pabrik yang masih tersimpan di brankas kamar. Meskipun semuanya atas namaku, aku harus memindahkannya ke tempat yang lebih aman,
jauh dari jangkauan tangan panjang Mas Bimo dan Bu Broto. Mereka mungkin bisa mencuri uang receh dari dompetku, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh aset utamaku. Sesampainya di rumah, aku melihat Bu Broto sedang duduk santai di teras sambil kipas-kipas pakai kipas cendana. Wajahnya angkuh seperti biasa. "Dari mana saja kamu, Sari?" Keluyuran terus. "Suami mau pulang makan siang kok meja masih kosong." Omelnya begitu aku turun dari mobil. Aku menatap mertuaku itu dengan tatapan baru. Tatapan kasihan. Dia tidak tahu kalau anak kebanggaannya sebentar lagi akan menjadi gelandangan. Dia tidak tahu kalau perhiasan yang dia pamerkan ke tetangga itu sebentar lagi akan jadi satu-satunya harta yang dia punya untuk menyambung hidup. "Dari pasar, Bu. Cari inspirasi motif baru." Jawabku singkat sambil melenggang masuk. "Motifnya bagus, Bu." "Motif? Musuh dalam selimut. Cocok kayaknya kalau dibuat seragam keluarga." Bu Broto melongo, tidak paham dengan sindiranku. Aku tersenyum puas. "Nikmatilah hari-harimu, Ibu mertua. Karena sebentar lagi, kipas cendana itu mungkin harus Ibu jual buat beli nasi bungkus." Perang dingin ini semakin memanas, dan aku baru saja menambahkan kayu bakar ke dalam tungkunya. Mengamankan harta benda dari suami sendiri itu rasanya aneh, seperti menjadi maling di rumah sendiri, padahal yang diamankan adalah hasil keringat dan warisan orang tua sendiri. Siang itu, panas matahari kota Solo seakan membakar aspal, tapi aku merasa dingin. Bukan karena penyejuk udara mobil, tapi karena hatiku yang sudah membeku. Mobilku melaju pelan membelah kemacetan Jalan Slamet Riyadi, menuju sebuah kantor notaris tua yang terjepit di antara toko roti modern dan bank swasta. Kantor notaris Pak Harun, sahabat mendiang bapak yang sudah kuanggap seperti paman sendiri. Gedung tua itu baunya khas, campuran bau kertas lama, debu, dan aroma tembakau kelembak menyan yang sering dihisap Pak Harun. Begitu aku masuk, suasana tenang langsung menyergap, kontras sekali dengan kepalaku yang ribut. Pak Harun menyambutku dengan senyum bijaknya. Kacamata bacanya melorot sedikit di hidung. Dia tidak banyak bertanya kenapa aku datang mendadak dengan membawa map tebal. Sepertinya dia sudah mencium gelagat tidak beres sejak lama. Orang tua memang punya radar batin yang lebih canggih daripada teknologi masa kini. "Enduk Sari, tumben wajahmu ditekuk begitu. Ada masalah apa sama si Bimo? Dia mau jual pabrik lagi?" Tanya Pak Harun santai sambil menuangkan teh tubruk ke cangkir loreng. Pertanyaan itu menohok tapi tepat sasaran. Aku meletakkan map berisi sertifikat tanah pabrik, sertifikat rumah induk, dan surat-surat kendaraan di atas mejanya. "Belum, Pak." Tapi firasat Sari bilang, sebentar lagi dia bakal nekat. Sari mau minta tolong. "Pak, pastikan semua aset ini terkunci rapat atas nama Sari. Jangan sampai ada celah sedikit pun buat Bimo atau siapapun untuk menggadaikan, apalagi menjual tanpa tanda tangan basah Sari di depan mata Bapak." Pak Harun mengangguk-angguk. Jarinya mengetuk-ngetuk meja. Dia memeriksa berkas-berkas itu dengan teliti. "Tenang saja, Enduk. Secara hukum, ini semua harta bawaan dan harta yang kamu peroleh dari usahamu sendiri. Bimo itu posisinya cuma suami, bukan pemilik modal. Kalau dia macam-macam, dia bisa kita pidanakan. Tapi langkahmu ini sudah benar. Sedia payung sebelum hujan, sedia kunci ganda sebelum maling masuk." Mendengar ucapan Pak Harun, bahuku yang tegang perlahan rileks. Rasanya seperti ada beban 1 ton yang diangkat. Setidaknya, benteng pertahananku yang paling vital sudah aman. Rumah tempat kami berteduh dan pabrik tempat ratusan orang menggantungkan nasib tidak akan bisa disentuh oleh tangan jahil jelita maupun kerakusan Bimo. Biarlah mereka bermimpi menguasai kerajaanku. Nanti pas bangun, mereka bakal sadar kalau mereka cuma tidur di tikar butut. Urusan aset fisik selesai. Sekarang giliran urusan bensin. Mobil semewah apapun kalau tidak ada bensinnya pasti mogok. Begitu juga dengan gaya hidup Mas Bimo. Keluar dari kantor notaris, aku langsung menuju bank. Tujuanku 1, memblokir akses Mas Bimo ke rekening operasional perusahaan yang selama ini dia pegang kartunya. Dulu aku berikan akses itu karena aku percaya dia bisa bantu belanja kebutuhan mendadak. Tapi ternyata, kebutuhan mendadak,
Versinya adalah gelang emas dan traktir makan selingkuhan. Di depan petugas bank yang ramah, aku memasang wajah paling memelas. Mbak, tolong ya, kartu tambahan atas nama suami saya diblokir saja. Sepertinya kartunya hilang atau dicuri orang. Soalnya ada transaksi aneh-aneh yang bukan kebiasaan suami saya. Kataku berbohong demi kebaikan. Kebaikan dompetku maksudnya. Petugas itu mengangguk prihatin dan dengan cekatan memproses permintaanku. Dalam hitungan menit, kartu sakti yang ada di dompet Mas Bimo resmi menjadi sampah plastik tak berguna. Aku membayangkan nanti malam atau besok, saat Mas Bimo dengan gaya sokaya mau membayar tagihan makan malam romantisnya. Dia akan menyodorkan kartu itu dengan percaya diri, lalu mesin pembayarannya akan berbunyi, tut-tut-tut, tanda ditolak. Petugas kasir akan menatapnya bingung. Jelita akan menatapnya curiga. Dan Mas Bimo? Dia pasti akan sibuk mencari alasan. Mungkin menyalahkan sinyal, menyalahkan bank, atau menyalahkan cuaca. Membayangkannya saja sudah membuatku ingin tertawa jahat. Hiburan gratis di tengah kemelut rumah tangga. Selesai urusan di luar, aku pulang ke rumah dengan perasaan was-was. Masih ada satu misi lagi. Mengamankan perhiasan dan logam mulia simpananku yang ada di brankas kamar tidur. Ini misi paling berbahaya karena harus dilakukan di kandang macan. Untungnya, jam segini Mas Bimo belum pulang, mungkin masih sibuk menebar pesona, dan Bu Broto biasanya sedang tidur siang atau nonton sinetron azab di ruang tengah dengan volume maksimal. Aku menyelinap masuk ke kamar utama. Suasana kamar terasa pengap. Aura kebohongan Mas Bimo sepertinya menempel di dinding-dindingnya. Aku menuju lemari pakaian, menggeser tumpukan baju batik, dan membuka pintu rahasia menuju brankas kecil yang tertanam di dinding. Jantungku berdegup kencang saat memutar kombinasi angka. Klik! Pintu besi itu terbuka. Di dalamnya, berjejer rapi kotak-kotak perhiasan warisan ibu dan beberapa batang emas murni tabunganku. Ini adalah dana daruratku. Dana untuk masa depan anak-anakku kelak kalau aku punya. Atau dana pensiunku. Aku tidak rela 1 gram pun jatuh ke tangan wanita berambut pirang jagung itu. Dengan cepat, aku memindahkan semuanya ke dalam tas belanja kain yang kusam, supaya tidak mencolok. Brankas itu kini kosong. Hanya kusisakan 1 kotak berisi cincin kawin kami yang sudah lama tidak dipakai Mas Bimo, dan selembar kertas tagihan listrik yang belum dibayar. Biar kalau dia nekat membobol, dia tahu kalau dia juga punya kewajiban. Bukan cuma hak. Saat aku keluar kamar sambil menenteng tas belanjaan itu, aku berpapasan dengan Bu Broto di ruang tengah. Dia sedang duduk santai sambil makan keripik singkong. Matanya tidak lepas dari layar televisi yang menayangkan adegan istri yang disiksa mertua. Ironis sekali. Mau kemana lagi kamu, Sari? Bawa-bawa tas belanjaan begitu? Jangan bilang kamu mau kasih baju bekas ke orang miskin lagi. Ingat, kita ini keluarga terpandang. Jangan bikin malu dengan bawa bungkusan jelek begitu. Tegur Bu Broto tanpa menoleh. Mulutnya penuh remah keripik. Aku tersenyum simpul. Dia tidak tahu kalau isi tas bungkusan jelek ini nilainya bisa buat beli harga dirinya. Oh, ini cuma kain perca sisa jahitan, Bu. Mau Sari bawa ke panti asuhan. Buat bikin kerajinan tangan. Sayang kalau dibuang, Pamali. Jawabku tenang. Ya sudah sana. Sekalian belikan ibu martabak telur yang spesial ya pulangnya. Jangan yang biasa. Dagingnya harus banyak. Perintahnya seenaknya. Iya, Bu. Nanti Sari belikan. Jawabku patuh. Dalam hati aku menambahkan, nikmatilah martabak itu, Bu, karena mungkin itu martabak terakhir yang bisa ibu minta dengan nada memerintah seperti itu. Aku melangkah keluar rumah dengan perasaan menang. Seluruh aset vital sudah aman. Uang sudah dikunci. Sertifikat sudah di tangan notaris. Emas sudah di tas. Sekarang, Mas Bimo dan Bu Broto hanyalah penumpang gelap di kapal yang nahkodanya sudah siap menendang mereka ke laut. Mereka masih merasa aman di dalam kamar ber-AC dan di depan televisi, tidak menyadari kalau tiket mereka sudah hangus. Sore itu, aku menitipkan tas berisi emas itu ke kotak penyimpanan aman di bank. Saat aku keluar dari bank, langit Solo mulai berwarna jingga. Indah sekali. Aku menghirup napas dalam-dalam,
mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan yang sebentar lagi akan menjadi milikku sepenuhnya. Perang terbuka belum dimulai, tapi aku sudah memenangkan separuh pertempuran tanpa perlu mengangkat pedang. Tinggal menunggu satu pemicu, satu kesalahan fatal dari Mas Bimo, dan bom waktu ini akan meledak tepat di wajah mereka. Dan pemicu itu sepertinya akan datang lebih cepat dari yang kuduga. Ponselku bergetar lagi, pesan masuk dari bank. Transaksi ditolak di restoran mewah, nominal Rp3.500.000. Aku tertawa kecil di dalam mobil. Selamat menikmati cuci piring, Mas suami. Suasana rumah pagi ini aneh. Terlalu manis seperti teh yang kebanyakan gula biang sampai rasanya pahit di lidah. Mas Bimo yang kemarin pulang dengan wajah menekuk seperti baju belum disetrika akibat kartunya ditolak, hari ini mendadak berubah jadi pangeran yang super ramah. Dia bangun pagi, menyiram tanaman, hal yang seumur hidup belum pernah dia lakukan kecuali kalau ada tetangga cantik lewat, dan menyapa semua orang dengan senyum lebar yang kelihatannya dipaksakan sampai giginya kering. Aku sedang duduk di teras belakang, menyesap kopi pahitku sambil menghitung stop pewarna kain, ketika Mas Bimo datang menghampiri dengan gaya yang dibuat santai. Dia duduk di sebelahku, tapi kakinya tidak bisa diam, gemetar halus seperti orang kebelet pipis. Deksari, istriku yang paling cantik, bukannya dengan rayuan gombal yang sudah kadaluarsa. Nanti malam dandan yang cantik ya. Mas mau ajak kamu sama ibu makan malam spesial di rumah makan Ningrat. Kita harus merayakan kesuksesan proyek besar Mas yang kemarin itu. Dananya sudah cair, loh. Aku menahan senyum miringku agar tidak terlihat. Dana cair? Dana dari mana? Dari langit? Atau dari hasil jual jam tangan? Kemarin saja kartu debitnya mati kutu di mesin kasir. Sekarang dia mau gaya-gayaan traktir di rumah makan paling mahal sekota Solo. Tapi, aku mengangguk saja. Wah, alhamdulillah kalau begitu, Mas. Rezeki memang tidak kemana ya. Nanti Sari siap-siap. Mendengar jawabanku, Mas Bimo langsung sumringah. Dia berlari kecil masuk rumah untuk memberi kabar gembira ini ke Bu Broto. Tak lama kemudian, terdengar teriakan histeris dari dalam, bukan teriakan takut, tapi teriakan kegirangan mertuaku yang sepertinya sudah membayangkan menu makanan mahal yang bisa dia pamerkan di grup arisan besok pagi. Sore harinya, drama persiapan dimulai. Bu Broto sibuk membongkar lemari pakaiannya, mencari baju yang paling mencolok. Dia akhirnya memilih gaun panjang berbahan satin mengkilap warna hijau lumut yang penuh payet, dipadukan dengan selendang emas. Belum lagi perhiasannya. Semua koleksi emas yang dia punya sepertinya dipakai semua. Gelang di tangan kanan ada 5, di tangan kiri ada 3. Kalung rantai besar melingkar di lehernya yang mulai berlipat. Kalau dia berjalan, bunyinya kring-kring ramai sekali, persis penjual es puter keliling. Sementara itu, aku memilih jalan sunyi. Aku membuka lemari dan mengambil kebaya bludru hitam legam model kutu baru, dipadukan dengan kain jarik motif sidomukti yang warnanya sogan gelap. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya giwang mutiara kecil peninggalan almarhumah ibu. Hitam adalah warna yang pas untuk malam ini. Bagi mereka, ini pesta perayaan. Bagiku, ini adalah upacara berkabung untuk matinya kepercayaan dan kesetiaan di rumah tangga ini. Ya ampun, Sari. Komentar Bu Broto pedas saat melihat penampilanku di ruang tamu. Kita ini mau pesta, mau makan enak. Kok kamu pakainya baju hitam-hitam kayak mau melayat? Embok ya pakai yang cerah, biar aura suamimu ikut bersinar. Lihat nih ibu, hijau royo-royo, lambang kemakmuran. Mas Bimo, yang sudah rapi dengan setelan jas abu-abu, yang sayangnya mulai terasa sesak di bagian perut karena kebanyakan makan enak, hanya berdeham canggung. Sudah, Bu. Sari pakai apa saja pantas kok. Yuk, berangkat. Keburu meja pesanan kita diambil orang. Kami berangkat menaiki mobil sedan hitam kebanggaan Mas Bimo. Sepanjang perjalanan, mulut Bu Broto tidak berhenti berkicau memuji kehebatan anaknya. Dia bercerita tentang betapa bangganya dia punya anak direktur yang sukses, yang bisa mengangkat derajat keluarga, yang bisa memanjakan ibu dan istri. Aku hanya diam, menatap jalanan kota yang mulai padat oleh lampu kendaraan, sambil sesekali melirik Mas Bimo dari kaca spion tengah.
Ada yang aneh. Mas Bimo tidak terlihat seperti orang yang mau bersenang-senang. Keringat sebesar biji jagung terus menetes di pelipisnya padahal penyejuk udara mobil sudah maksimal. Matanya tidak fokus ke jalan, tapi bolak-balik melirik ponselnya yang dia taruh di paha. Tangannya mencengkeram setir terlalu kuat sampai buku-buku jarinya memutih. Dia gelisah. Sangat gelisah. Apa yang dia takutkan? Takut kartunya ditolak lagi? Atau takut ada tamu tak diundang yang muncul? Sesampainya di rumah makan Ningrat, pelayan berseragam rapi menyambut kami. Tempat ini memang luar biasa mewahnya. Lampu kristal gantung di mana-mana, alunan musik gamelan lembut yang menenangkan, dan aroma masakan yang menggugah selera. Mas Bimo memesan ruangan khusus, ruang privat katanya, biar lebih intim dan tidak terganggu orang lain. Padahal aku curiga, dia pesan ruangan tertutup supaya kalau nanti kartunya ditolak lagi, tidak banyak orang yang melihat dia dipermalukan. Kami duduk di meja bundar yang besar. Bu Broto langsung memesan menu paling mahal tanpa melihat harga. Saya mau gurame terbang saus madu, kepiting soka telur asin, sama es teler durian yang mangkoknya besar ya, Mbak. Jangan lupa, nasinya yang pulen. Pesannya dengan nada angkuh seolah dia yang punya restoran. Mas Bimo hanya mengangguk lemah. Iya, samakan saja semua. Keluarkan menu terbaik kalian. Saat menunggu makanan datang, Bu Broto kembali melancarkan serangan udara ke arahku. Kamu itu, Sari, harusnya banyak belajar dandan sama istri-istri pejabat lain. Masak istri direktur utama tampilannya kucel begini. Malu-maluin Bimo saja. Untung Bimo itu orangnya setia dan nerima apa adanya. Coba kalau laki-laki lain, pasti sudah cari wanita yang lebih bening. Jantungku berdesir mendengar kata, setia, dan cari wanita lain, dalam satu kalimat. Rasanya ingin tertawa keras-keras sampai tersedak. Iya, Bu. Mas Bimo memang luar biasa setianya. Saking setianya, sampai-sampai saya tidak tahu kalau dia punya bakat lain di luar sana. Jawabku sambil tersenyum manis ke arah Mas Bimo. Mas Bimo tersedak ludahnya sendiri. Dia buru-buru minum air putih. Maksudmu apa, Dek? Bakat apa? Tanyanya panik. Bakat negosiasi. Mas, kan Mas Bimo jago melobi orang, sampai dapat proyek besar ini. Elakku santai. Mas Bimo menghela napas lega, mengira dia selamat dari lubang jarum. Makanan pun datang. Meja penuh dengan hidangan lezat yang uapnya mengepul panas. Bu Broto makan dengan lahap. Bunyi sendok dan garpunya beradu riuh dengan piring keramik mahal. Tapi Mas Bimo, dia nyaris tidak menyentuh makanannya. Matanya terus-menerus menatap pintu masuk ruangan privat kami. Setiap kali ada pelayan yang masuk mengantar minuman, dia terlonjak kaget seolah melihat hantu. Firasatku mengatakan, malam ini bukan sekadar makan malam biasa. Sikap Mas Bimo yang seperti cacing kepanasan ini bukan cuma soal uang. Kalau cuma soal uang, dia pasti sudah merayuku untuk membayarnya diam-diam. Tapi ini lain. Dia seperti orang yang sedang menunggu vonis hukuman mati. Mas, kok tidak dimakan? Kepitingnya enak loh. Atau Mas lagi nunggu seseorang? Tanyaku memecah keheningan, sambil memisahkan daging kepiting dari cangkangnya dengan tenang. Mas Bimo menatapku. Matanya nanar. Enggak kok, Dek. Siapa yang ditunggu? Kita kan cuma bertiga. Baru saja kalimat itu selesai, pintu ruangan kami terbuka kasar tanpa diketuk. Suara hak sepatu tinggi beradu dengan lantai marmer terdengar nyaring. Tok tok tok. Langkah yang penuh amarah dan percaya diri. Aku meletakkan sendokku perlahan. Ternyata, hidangan penutup malam ini datang lebih cepat dari perkiraan. Dan rasanya pasti jauh lebih pedas daripada sambal terasi di piringku ini. Mas Bimo wajahnya langsung pucat pasi seputih nasi, sementara Bu Broto berhenti mengunyah dengan mulut masih penuh daging ikan. Selamat datang di pertunjukan utama, pikirku sambil menyeka mulut dengan serbet kain yang halus. Mari kita lihat, seberapa kuat panggung sandiwara ini menahan badai yang baru saja masuk lewat pintu itu. Aroma itu masuk lebih dulu sebelum wujud orangnya terlihat. Menyusup ke dalam ruangan pendingin udara dan bertarung sengit dengan aroma sedap kepiting saus telur asin.
Itu adalah bau yang sangat aku kenal. Bau campuran bunga melati yang terlalu menyengat dan manis gula hangus, persis seperti bau kemeja Mas Bimo tempo hari. Sosok di ambang pintu itu berdiri dengan pose menantang, satu tangan di pinggang, dagu diangkat tinggi, seolah dia adalah ratu yang baru saja memergoki rakyat jelata sedang mencuri makanan di dapurnya. Namanya Jelita, dan penampilannya malam ini sungguh konsisten dengan laporan mata-mata pasarku, menyakitkan mata. Dia mengenakan gaun merah menyala yang ketatnya minta ampun, memperlihatkan lekuk tubuh yang dia banggakan. Rambutnya yang pirang jagung digerai bergelombang, berkilauan ditimpa lampu kristal restoran. Wajahnya? Oh, jangan tanya. Bedaknya tebal sekali. Mungkin kalau dia tersenyum terlalu lebar, bedaknya bisa retak seperti tanah kemarau. Lipstik merah cabai menghiasi bibirnya. Warna yang sama persis dengan noda di kerah suamiku. Bu Broto yang sedang asyik menggerogoti cangkang kepiting, seketika berhenti mengunyah. Matanya melotot, pipinya menggembung penuh makanan, membuat wajahnya terlihat lucu persis ikan mas koki yang kaget diketuk kaca akuariumnya. Dia menatap Jelita dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pandangan menilai. Mungkin dalam hatinya dia sedang menghitung berapa harga gaun dan perhiasan yang dipakai wanita asing ini. Mas Bimo, panggil Jelita dengan suara manja yang dibuat-buat. Tapi volumenya cukup keras untuk membuat pelayan di luar ruangan menoleh. Katanya mau jemput aku di salon? Kok malah asyik makan-makan di sini? Kamu lupa ya sama janji kita? Mas Bimo, yang sedari tadi sudah pucat, kini warnanya berubah menjadi abu-abu. Dia mencoba berdiri, tapi lututnya sepertinya lemas. Jadi dia hanya bisa setengah berdiri dengan posisi canggung, seperti orang yang celananya tersangkut paku kursi. Mulutnya membuka menutup tanpa suara. Keringat dingin mengucur deras membasahi kerah kemejanya yang mahal. Dek Jelita. Ini. Mas lagi-lagi. Mas Bimo tergagap parah. Otaknya pasti sedang konslet mencari alasan yang masuk akal. Tapi situasi ini jelas tidak ada logikanya. Jelita tidak peduli dengan kegugupan Mas Bimo. Dia melangkah masuk dengan bunyi tak tiktuk sepatu hak tingginya yang nyaring di lantai marmer. Tanpa permisi, dia menarik kursi kosong di sebelah Mas Bimo dan duduk di sana dengan santai, seolah dia memang bagian dari keluarga ini. Dia mengibaskan rambut pirangnya, menyebarkan aroma parfum pasar malam itu ke seluruh meja, membuat selera makanku yang tadinya memang sudah tipis, kini hilang sama sekali. Bu Broto akhirnya berhasil menelan kepiting di mulutnya dengan susah payah. Dia memandang Jelita dengan tatapan tersinggung. Mbak, Anda ini siapa? Datang-datang tidak sopan. Main duduk, marah-marah sama anak saya. Ini acara keluarga terhormat, bukan panggung dangdut. Semprot Bu Broto galak. Dia memang tidak suka ada wanita lain yang terlihat lebih menonjol daripada dirinya. Jelita menoleh ke arah Bu Broto, lalu tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Oh, ini pasti ibunya Mas Bimo ya? Ibu mertua cerewet yang sering Mas Bimo ceritakan? Kenalkan, Bu. Saya Jelita, calon menantu ibu yang sebenarnya. Yang lebih cantik, lebih muda, dan lebih pantas mendampingi direktur kaya seperti Mas Bimo, daripada. Jelita menjeda kalimatnya. Lalu matanya beralih menatapku. Tatapannya penuh ejekan, seolah aku ini hanyalah serangga kecil yang menempel di dinding. Daripada wanita kampung yang pakai baju hitam-hitam kayak mau melayat ini. Siapa dia, Mas? Pembantu di rumah yang kamu ajak makan karena kasihan. Dut, satu kalimat itu meledak di udara. Pembantu. Jadi begitu cara Mas Bimo mendeskripsikan istrinya sendiri kepada selingkuhannya? Aku menatap Mas Bimo. Pria itu kini menunduk dalam-dalam, menatap piring kosongnya seolah di sana ada lubang untuk sembunyi. Dia tidak berani membela, tidak berani membantah. Pengecut sejati. Bu Broto ternganga. Pembantu? Jaga mulutmu ya. Itu menantu saya, Sari. Aku mengangkat tangan, menahan Bu Broto agar tidak meledak lebih lanjut. Dengan gerakan sangat tenang dan lambat, aku mengambil gelas air putihku, menyesapnya sedikit untuk membasahi tenggorokan, lalu meletakkannya kembali tanpa suara. Aku menatap Jelita tepat di matanya,
lalu tersenyum tipis. Sangat tipis. Selamat malam, Mbak Jelita. Sapaku lembut. Nadanya ramah tapi dingin. Silakan duduk yang nyaman. Tidak perlu sungkan. Mumpung makanannya masih hangat. Walau suasananya sudah mulai panas. Oh ya, perhiasannya bagus sekali. Emas murni ya? Beli di toko Sumber Rejeki kemarin siang bukan? Wajah Jelita sedikit berubah mendengar detail spesifik itu. Tapi dia segera menutupinya dengan kesombongan. Tahu dari mana kamu? Iya dong, Mas Bimo yang belikan. Dia kan sayang banget sama aku. Beda sama kamu, istri tidak tahu diri yang bisanya cuma numpang hidup dan habisin uang suami. Aku tertawa kecil. Tawa yang benar-benar geli. Lucu sekali dunia ini. Maling teriak maling. Benalu teriak benalu. Jelita ini benar-benar tidak tahu kalau dia sedang duduk di atas bom waktu. Dan dia sendiri yang memegang korek apinya. Wah, Mas Bimo memang baik sekali ya. Ujarku sambil melirik suamiku yang kini terlihat seperti ingin menangis. Mas, kok diam saja? Kenalkan dong calon menantu idaman ibu ini dengan benar. Ceritakan juga dong, uang yang dipakai beli emas itu uang dari mana? Biar Mbak Jelita makin kagum sama kehebatan Mas Bimo. Mas Bimo gemetar hebat. Dia tahu aku sedang memegang kartu asnya. Dia tahu kalau dia bicara salah sedikit saja, aku bisa membongkar semuanya di sini. Tapi dia juga takut pada Jelita yang sepertinya siap mencakar wajahnya kalau dia tidak diakui. Jelita yang tidak sabar melihat kebisuan Mas Bimo, langsung mengambil alih panggung. Dia berdiri lagi, menggebrak meja makan sampai sendok dan garpu berdenting kaget. Matanya nyalang menatap Mas Bimo, menuntut kepastian yang sudah lama dijanjikan. Mas Bimo, aku sudah capek ya main peta umpet. Kamu bilang istri kamu ini bodoh, jelek, dan cuma beban. Kamu bilang mau ceraikan dia bulan ini. Sekarang buktikan omonganmu. Aku tidak mau lagi jadi simpanan yang disembunyikan kayak barang curian. Bu Broto memegang dadanya. Wajahnya pucat. Bimo, apa maksud perempuan ini? Kamu mau ceraikan Sari? Sari yang punya. Bu Broto hampir keceplosan menyebutkan fakta bahwa akulah pemilik harta. Tapi dia menelannya kembali karena gengsi. Suasana restoran yang tenang dan elegan seketika berubah tegang. Beberapa pengunjung di meja sebelah mulai menoleh, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah meja kami. Tontonan gratis ini sepertinya lebih menarik daripada makanan mahal di piring mereka. Aku masih duduk tenang, menyandarkan punggung di kursi empuk. Tanganku terlipat di pangkuan, memainkan cincin kawin longgar di jariku. Aku melihat Mas Bimo, lalu melihat Jelita, lalu melihat Bu Broto. 3 orang yang hidup dalam kepalsuan, kini terjebak dalam satu meja bundar. Teruskan, Mbak Jelita, kataku memprovokasi dengan nada santai. Saya suka semangat Mbak. Ayo, tuntut hak Mbak. Mas Bimo pasti punya jawaban yang menarik. Dan benar saja, Jelita yang merasa didukung, walau sebenarnya aku sedang menyiram bensin, semakin menjadi-jadi. Dia menatap Mas Bimo dengan tatapan membunuh, bersiap mengeluarkan kalimat pamungkas yang akan mengubah nasib kami semua malam ini. Mas Bimo menatapku dengan pandangan memohon, seolah berkata, tolong aku, Dek, tapi aku hanya membalasnya dengan tatapan kosong. Maaf, Mas, toko bantuan sudah tutup. Sekarang saatnya penagihan. Keheningan di meja bundar itu terasa menyesakan. Seolah oksigen di ruangan ini tersedot habis oleh ego manusia-manusia serakah di hadapanku. Jelita berdiri tegak. Napasnya memburu menahan amarah. Dadanya naik turun seirama dengan kilauan kalung emas di lehernya. Dia merasa menang. Merasa memiliki kuasa penuh atas pria lemah yang sedang menunduk gemetar di kursi sebelahnya. Bu Broto masih memegang dadanya. Matanya berpindah-pindah antara anak kebanggaannya dan wanita asing yang baru saja menghina menantunya. Jelita mencondongkan tubuhnya ke arah Mas Bimo. Telunjuknya yang lentik dengan kuku bercat merah menuding tepat ke wajah suamiku. Dengar ya, Mas. Suaranya melengking tajam, membelah keheningan restoran. Aku sudah bosan nunggu janji manis kamu. Kamu bilang istri kamu ini cuma parasit, kan? Kamu bilang kamu yang kasih makan dia. Kan? Sekarang buktikan.
Dia menarik napas panjang, lalu berteriak lantang, kalimat yang sudah lama ingin dia muntahkan. Sekarang, suamimu adalah milikku. Mas, jatuhkan talak 3 ke istrimu sekarang juga. Aku tidak mau pulang sebelum kamu ucapkan itu. Suara teriakannya menggema sampai ke sudut-sudut ruangan. Para pelayan yang sedang membawa nampan berhenti di tempat. Pengunjung lain meletakkan sendok mereka. Semua mata tertuju pada meja kami. Drama rumah tangga orang kaya memang selalu jadi tontonan paling seru. Wajah Mas Bimo yang tadinya abu-abu, sekarang berubah menjadi seputih kertas HVS. Bibirnya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya seperti air keran bocor. Dia menatap Jelita dengan pandangan ngeri. Lalu beralih menatapku dengan pandangan putus asa. Dia tahu, kalau dia menuruti Jelita, hidupnya tamat. Tapi kalau dia menolak, Jelita akan mengamuk lebih parah dan membongkar semua aibnya. Dia terjebak dalam buah simalakama yang dia tanam sendiri. Bu Broto memekik tertahan. Bimo, jangan gila kamu. Apa-apaan talak 3? Kamu mau bikin ibu mati berdiri? Namun Jelita tidak peduli. Dia mengguncang bahu Mas Bimo kasar. Ayo, Mas, tunggu apa lagi? Kamu laki-laki bukan? Atau kamu cuma banci yang berani ngomong di belakang? Mas Bimo tergagap. Suaranya tercekat di tenggorokan. Dek Jelita, jangan-jangan di sini malu. Malu? Aku yang malu jalan sama suami orang terus. Cepetan atau aku pergi dan bawa semua rahasia penggelapan uangmu ke polisi. Ancam Jelita, yang entah tahu dari mana soal penggelapan itu, atau mungkin cuma menggertak sambal. Ancaman itu sepertinya berhasil. Ketakutan Mas Bimo pada penjara ternyata lebih besar daripada ketakutannya kehilangan istri. Dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar, dia menatap meja dan bergumam. Sari, Mas talak kamu 3 kali. Dut, bom itu meledak. Tapi anehnya, tidak ada tangisan, tidak ada histeris. Bu Broto yang mendengar itu langsung lemas, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan mata kosong. Mas Bimo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang bukan karena menangis sedih, tapi karena ketakutan yang amat sangat. Jelita tersenyum lebar, senyum kemenangan yang mengerikan. Dia berkacak pinggang, menatapku dengan angkuh. Nah, dengarkan, Bu Sari, kamu sudah ditalak. Sekarang kamu bukan siapa-siapa lagi. Jadi tolong, angkat kaki dari kehidupan Mas Bimo. Biar aku yang urus dia dan hartanya. Semua orang menunggu reaksiku. Mereka mungkin berharap aku akan menangis meraung-raung, atau melempar gelas air ke wajah Jelita. Tapi aku, Sari, si juragan batik yang sudah makan asam garam kehidupan, melakukan hal yang paling tidak mereka duga. Aku tertawa. Mulai dari kekahan kecil, lalu berubah menjadi tawa renyah yang panjang. Aku tertawa geli, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu sedunia. Tawaku menggema di ruangan sunyi itu, membuat bulu kuduk Mas Bimo merinding. Aku mengambil serbet, menyeka ujung mataku yang berair karena terlalu banyak tertawa. Kenapa kamu tertawa? Wanita gila. Kamu stres ya dicerai suami kaya? Bentak Jelita, mulai merasa tidak nyaman dengan reaksiku. Aku menghentikan tawaku, lalu menatap mereka bertiga dengan tatapan yang tajam dan dingin. Senyumku masih tersungging, tapi itu bukan senyum ramah. Itu senyum predator yang baru saja melihat mangsanya masuk perangkap. Aduh, terima kasih ya, Mas. Terima kasih banyak. Kataku tenang, suaraku stabil dan penuh wibawa. Jujur saja, saya sudah capek mau gugat cerai ke pengadilan, ribet urus berkasnya. Dengan talak ini, Mas Bimo sudah mempermudah kerjaan saya. Saya terima talaknya dengan senang hati, lahir dan batin. Mas Bimo menurunkan tangannya dari wajah, menatapku bingung. Dek? Aku berdiri perlahan, merapikan kebayaku. Dan untuk Mbak Jelita, aku menoleh ke arah wanita berbaju merah itu. Selamat ya, Mbak berhasil mendapatkan apa yang Mbak mau. Mas Bimo sekarang resmi milik Mbak. Silakan bawa pulang. Bungkus kalau perlu. Tentu saja aku bawa pulang. Dia suamiku sekarang.
Dan semua hartanya juga milikku, balas Jelita sombong. Aku menggeleng pelan, mendecakkan lidah. Mbak Jelita ini cantik, tapi sayang kurang riset. Mas Bimo, kamu tidak cerita sama calon istrimu ini? Cerita apa? Tanya Jelita curiga, matanya menyipit. Aku mengambil tas tanganku, mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah kusiapkan dari rumah. Ini, kataku sambil melempar map itu ke tengah meja. Ini adalah surat perjanjian pranikah dan bukti kepemilikan aset. Coba Mbak baca kalau bisa baca huruf hukum. Jelita menyambar map itu dengan kasar, membukanya. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Wajahnya yang tadinya merah karena marah, perlahan memucat. Matanya membelalak lebar saat membaca bagian, pemilik aset. Rumah, atas nama Sari. Pabrik, atas nama Sari. Tanah, atas nama Sari. Mobil, atas nama Sari. Rekening, atas nama Sari. Suara Jelita mengecil di setiap kata. Gemetar. Aku tersenyum puas. Betul sekali. Mas Bimo yang Mbak banggakan itu, secara hukum statusnya cuma pengelola yang digaji. Dan gajinya pun, kalau boleh jujur, sering dia habiskan buat traktir wanita seperti Mbak. Jadi, harta yang Mbak bilang milik Mas Bimo itu, nol besar, kosong, fong. Aku beralih menatap Mas Bimo yang kini terlihat seperti mayat hidup. Dan karena Mas sudah menalak saya, berarti Mas sudah siap keluar dari rumah saya malam ini juga kan? Fasilitas dicabut. Mas, mobil sedan di depan itu kuncinya saya minta sekarang. Silakan pulang naik taksi, atau minta jemput pacar barumu yang kaya raya ini. Jelita melempar map itu ke wajah Mas Bimo. Kamu bohong. Kamu bilang kamu yang punya pabrik. Kamu bilang istrimu cuma numpang hidup. Bimo, kamu tipu aku. Teriak Jelita histeris. Mas Bimo tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk dalam. Air mata ketakutan mulai menetes. Bu Broto yang sedari tadi diam, tiba-tiba bangun dari syoknya. Sari, Nduk, jangan begitu. Masa kamu tega usir suami dan mertua sendiri? Kita kan keluarga. Aku menatap Bu Broto dingin. Keluarga? Tadi waktu anak ibu mentalak saya di depan umum, ibu diam saja kan? Waktu wanita ini menghina saya pembantu, ibu juga cuma bengong. Sekarang giliran harta ibu terancam hilang. Baru ingat keluarga? Maaf, Bu. Keluarga saya itu orang-orang yang tahu diri. Dan kalian berdua jelas tidak masuk kriteria. Aku menadahkan tangan ke arah Mas Bimo. Kunci mobil. Sekarang. Dengan tangan gemetar hebat, Mas Bimo merogoh sakunya, mengeluarkan kunci mobil sedan itu dan meletakkannya di tanganku. Rasanya dingin logam itu menyentuh kulitku. Sedingin perasaanku pada pria ini. Terima kasih, kataku singkat. Makan malam ini saya yang bayar. Anggap saja sedekah terakhir saya buat kalian. Nikmatilah hidangan perpisahan ini. Setelah ini, kalian harus bayar sendiri-sendiri. Aku berbalik badan, melangkah pergi meninggalkan meja yang kini penuh dengan aura kehancuran. Di belakangku, terdengar suara tamparan keras. Kemungkinan besar tangan Jelita mendarat di pipi Mas Bimo, diikuti dengan makian kasar dan tangisan Bu Broto. Suara keributan itu bagiku terdengar seperti musik orkestra yang indah. Aku berjalan keluar restoran dengan kepala tegak, menghirup udara malam yang segar. Beban berat di pundakku sudah hilang. Aku, Sari, sekarang adalah wanita lajang yang merdeka, kaya raya, dan yang paling penting, bebas dari parasit. Selamat menikmati neraka yang kalian buat sendiri. Sayang-sayangku. Pulang ke rumah sendirian malam ini rasanya sungguh berbeda. Seperti menghirup udara pegunungan setelah sekian lama terkurung di dalam gua yang pengap. Mobil sedan hitam yang kusetir sendiri meluncur mulus memasuki halaman rumah. Pak Min, sopir setia yang tadi ku minta pulang lebih dulu naik ojek, sudah siaga membukakan pintu gerbang besi yang menjulang tinggi. Wajah Pak Min terlihat tegang. Mungkin dia sudah mendengar kabar burung atau merasakan aura perang yang kubawa pulang. Pak Min, kunci gembok gerbangnya. Jangan dibuka untuk siapapun kecuali saya yang suruh. Kalau ada taksi atau ojek berhenti di depan, biarkan saja di luar pagar.
Perintahku sambil mematikan mesin mobil. Pak Min mengangguk tegas. Seolah dia adalah panglima perang yang siap menjaga benteng. Siap, Bu Sari. Mbok Na juga sudah saya kasih tahu untuk kunci semua pintu samping. Aku masuk ke dalam rumah yang hening. Lampu ruang tamu kunyalakan terang benderang. Di sana, di tengah ruangan, sudah berjejer koper-koper besar dan beberapa kardus mie instan bekas. Itu bukan barang mau pindahan, tapi itu adalah paket perpisahan yang sudah disiapkan Mbok Na sesuai instruksiku lewat pesan singkat tadi. Isinya, tentu saja baju-baju Mas Bimo dan koleksi daster sutra Bu Broto. Tapi jangan harap ada jam tangan mewah atau perhiasan di dalamnya. Semua barang berharga yang kutahu dibeli pakai uangku, sudah kusita dan kumasukkan ke gudang terkunci. Sekitar setengah jam kemudian, suara klakson mobil yang tidak sabar terdengar dari luar pagar. Itu bukan suara mobil mewah, melainkan suara klakson cempreng taksi umum yang mesinnya terdengar kasar. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Benar saja, sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya, keluar dua sosok manusia yang penampilannya sungguh menyedihkan untuk ukuran orang yang baru saja makan malam di restoran ningrat. Mas Bimo keluar dengan jas yang sudah dilepas dan disampirkan di bahu, kemejanya basah oleh keringat. Rambut klimisnya acak-acakan seperti habis kena angin puting beliung. Di sebelahnya, Bu Broto tertatih-tatih dengan gaun hijaunya yang gemerlap. Payet-payet di bajunya masih berkilauan ditimpa lampu jalan. Tapi wajahnya suram seperti langit mendung mau hujan badai. Mereka berdiri di depan gerbang besi yang terkunci rapat, memandang rumah megah ini dengan tatapan nanar. Tidak ada jelita. Tentu saja. Wanita seperti jelita itu punya hidung yang tajam mencium bau kemiskinan. Begitu tahu Mas Bimo bukan pemilik pabrik dan baru saja dipecat jadi suami, dia pasti langsung lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Mana mau dia ikut naik taksi umum berdesak-desakan dengan mantan mertua yang cerewet? Sari, Sari, buka pintunya. Kamu jangan kurang ajar ya mengunci ibu di luar. Teriak Bu Broto sambil mengguncang-guncang pagar besi. Suaranya serak. Mungkin habis menangis atau kebanyakan teriak di restoran tadi. Mas Bimo tidak berteriak. Dia hanya menempelkan wajahnya di sela-sela jeruji pagar. Persis narapidana yang memohon belas kasihan sipir penjara. Dek, tolong dek. Mas tidak punya uang buat bayar taksi, dompet mas kosong. Aku berjalan keluar menuju teras, tapi tidak mendekat ke pagar. Aku berdiri cukup jauh. Di batas aman di mana mereka bisa melihatku tapi tidak bisa menyentuhku. Mbok Nah dan Pak Min berdiri di belakangku, siap menjadi saksi sejarah. Malam, Bu Broto, Mas Bimo, sapaku datar. Maaf ya, gerbangnya macet. Macet untuk orang asing maksudnya. Orang asing. Aku ini ibumu, mertuamu. Berani-beraninya kamu sebut aku orang asing. Pekik Bu Broto. Masih mencoba menggunakan kartu senioritas yang sudah kadaluarsa. Ibu lupa? Tadi anak ibu sudah menjatuhkan talak 3. Secara agama dan sebentar lagi secara negara, kita sudah bukan siapa-siapa. Jadi, rumah ini sekarang kembali jadi rumah saya, Sari, si penjual batik. Bukan rumah, keluarga ningrat, hayalan ibu. Jawabku tenang. Mas Bimo mulai menangis. Kali ini tangisannya terdengar pilu, campuran antara rasa malu dan rasa takut tidur di pos ronda. Dek Sari, maafkan Mas. Tadi itu Mas hilaf. Mas dipaksa jelita. Jelita jahat. Dek. Dia langsung pergi begitu tahu Mas tidak punya apa-apa. Dia lempar cincin tunangan palsu ke muka Mas. Mas cuma punya kamu, Dek. Aku tertawa kecil. Loh, kok lapor ke saya? Kan tadi Mas sendiri yang bilang kalau jelita itu cinta mati sama Mas. Kejar dong. Masa baru susah sedikit sudah menyerah? Buktikan kalau cinta kalian itu murni, bukan karena harta saya. Pak Min maju ke depan, menyeret koper-koper dan kardus bekas itu mendekati pagar. Dengan sigap, dia melemparkan barang-barang itu melewati pagar yang tingginya 2 meter. Brak, buk, koper mendarat di aspal. Kardus penyok sedikit. Pemandangan itu sungguh ironis. Baju-baju mahal yang biasa mereka banggakan,
sekarang tergeletak di jalanan berdebu seperti sampah. Itu barang-barang pribadi kalian. Baju, celana dalam, dan obat rematik ibu sudah saya masukkan semua. Jangan khawatir. Saya tidak ambil sehelai benang pun yang memang hak kalian. Tapi mobil, perhiasan, dan barang elektronik, semua tetap di sini. Itu aset perusahaan. Jelasku tegas. Bu Broto memungut salah satu koper dengan tangan gemetar. Kamu tega. Sari, kamu tega biarkan kami menggelandang malam-malam begini? Kemana kami harus tidur? Bukan urusan saya, jawabku singkat. Ibu kan punya banyak teman arisan sosialita? Coba telepon mereka. Siapa tahu ada yang mau menampung. Atau telepon saudara-saudara ibu yang dulu sering ibu pameri kekayaan Mas Bimo. Pasti mereka senang membantu orang kaya yang lagi kesusahan. Wajah Bu Broto merah padam. Dia tahu betul, teman-temannya itu sama palsunya dengan dirinya. Mereka berteman karena uang. Kalau uang habis, teman pun lenyap seperti asap. Sopir taksi yang menunggu di belakang mulai membunyikan klakson panjang. Tidak sabar karena argonya terus berjalan tapi penumpangnya malah drama di pinggir jalan. Pak, Bu, jadi bayar tidak? Kalau tidak saya lapor polisi nih. Teriak sopir itu galak. Mas Bimo merogoh sakunya, mengeluarkan recehan dan ponsel yang layarnya retak. Pak saya tidak ada uang tunai, boleh transfer besok. Tidak bisa. Bayar sekarang atau saya sita HP-nya. Bentak sopir taksi itu, keluar dari mobil dengan wajah garang. Aku menyaksikan adegan itu dengan hati yang sudah membatu. Dulu, aku pasti akan lari ke depan, membayarkan ongkos taksi itu, dan meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi Sari yang itu sudah mati, dibunuh oleh pengkhianatan mereka sendiri. Sari yang sekarang hanya berdiri diam, menikmati angin malam yang menerbangkan ujung kebayaku. Pak Min, ayo masuk. Sudah malam, waktunya istirahat. Jangan lupa lampu pagar dimatikan saja, biar mereka tidak silau. Perintahku. Baik, Bu. Jawab Pak Min semangat. Sebelum aku berbalik masuk ke dalam rumah, aku sempat melihat Mas Bimo berlutut di aspal, tangannya menggapai-gapai ke arahku. Sari, jangan tinggalkan Mas. Mas janji akan berubah. Sari. Aku berhenti sejenak, menoleh sedikit tanpa memutar badan sepenuhnya. Selamat malam, Mas. Semoga tidurmu nyenyak di atas kasur penyesalan. Hati-hati, angin malam jahat buat tulang tua. Pintu utama rumahku tutup rapat. Suara kunci yang berputar klik adalah suara paling merdu yang pernah kudengar. Di luar sana, samar-samar masih terdengar suara ribut antara sopir taksi, tangisan Bu Broto, dan permohonan Mas Bimo. Tapi di dalam sini, di istanaku, hanya ada kedamaian. Aku berjalan menuju ruang makan, tempat Mbok Na sudah menyiapkan teh hangat dan pisang goreng. Aku duduk sendiri di meja makan yang besar itu. Sepi memang, tapi ini adalah sepi yang menenangkan. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi benalu, tidak ada lagi drama ratu palsu. Malam ini, Ratu Batik kembali bertahta di kerajaannya sendiri, dan para pemberontak sudah dibuang ke tempat yang seharusnya, jalanan. Waktu ternyata adalah tukang obat paling manjur. Jauh lebih hebat daripada jamu gendong manapun yang pernah kuminum. 6 bulan sudah berlalu sejak malam drama pengusiran di depan gerbang rumahku itu. 6 bulan yang terasa begitu cepat. Seringan kapas yang ditiup angin. Pabrik batik Sekar Arum kini berdenyut lebih kencang. Napasnya panjang dan lega. Tidak ada lagi kebocoran keuangan misterius. Tidak ada lagi pengeluaran, jamuan tamu, fiktif, dan yang paling penting, tidak ada lagi energi negatif yang menyedot kebahagiaanku setiap pagi. Wajahku sekarang, kata Mbok Nah, makin hari makin bersinar. Padahal aku cuma pakai bedak dingin biasa. Mungkin benar kata orang, rahasia awet muda yang paling ampuh itu bukan krim mahal, tapi hidup tenang tanpa beban pikiran bernama suami benalu. Pagi ini aku memutuskan untuk turun langsung ke pasar Klewer, mengecek pasokan kain mori yang katanya harganya sedang naik turun seperti perasaan remaja jatuh cinta. Pak Min, sopirku yang setia, memarkir mobil di area khusus. Begitu turun,
Aroma pasar yang khas langsung menyergap hidungku. Bau keringat, bau kain baru, bau bumbu dapur, semuanya bercampur jadi satu. Dulu Mas Bimo paling anti kesini. Katanya takut sepatunya kotor kena becek. Sekarang, aku justru merasa disinilah rumah keduaku. Tempat di mana orang-orang jujur mencari nafkah dengan keringat asli, bukan dengan tipu daya. Saat aku sedang asyik memilah kain sutra mentah di kios langganan, telingaku menangkap suara keributan kecil di dekat pintu masuk pasar, tempat para kuli panggul biasa mangkal. Sepertinya ada insiden kecil. Suara orang marah-marah terdengar nyaring. Heh, kalau jalan itu pakai mata. Beras 1 karung ini harganya mahal. Kalau tumpah kamu mau ganti pakai apa? Pakai ginjalmu? Bentak seorang juragan beras yang perutnya buncit. Aku menoleh sekilas. Awalnya tidak terlalu peduli. Tapi mataku terpaku pada sosok kuli panggul yang sedang dimarahi itu. Pria itu kurus. Kulitnya yang dulu putih mulus kini terbakar matahari menjadi coklat kusam dan berminyak. Dia memakai kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak, dan celana pendek kucel yang warnanya sudah tidak jelas. Dia menunduk dalam-dalam, memohon ampun sambil memunguti butiran beras yang tercecer di lantai pasar yang kotor. Itu Mas Bimo, mantan direktur utama fiktif yang dulu selalu wangi parfum melati pasar malam. Sekarang baunya apek keringat matahari. Hati kecilku berdesir, bukan karena rindu, tapi karena kaget melihat betapa cepatnya roda nasib berputar. Baru setengah tahun, tapi dia sudah menua 10 tahun. Di mana gaya angkuhnya? Di mana dagu yang selalu diangkat tinggi itu? Semuanya lenyap, digantikan oleh punggung yang membungkuk karena beban karung beras dan beban penyesalan. Aku melihat dari kejauhan, tersembunyi di balik tumpukan kain batik. Mas Bimo selesai memungut beras, lalu berjalan tertatih ke arah pojokan pasar, tempat penjual nasi pecel menggelar lapak. Di sana, duduk seorang wanita tua dengan rambut putih yang acak-acakan. Wanita itu sedang mengomel sendiri. Tangannya sibuk mengipas-ngipas lalat yang mengerubungi gorengan dingin di depannya. Itu Bu Broto, mertuaku yang dulu hobi pamer gelang emas 5 susun. Sekarang cuma punya gelang karet bekas bungkus nasi di pergelangan tangannya. Bajunya bukan lagi daster sutra, tapi daster batik luntur yang kancingnya sudah lepas 1. Dia terlihat sedang menghitung uang receh logam di telapak tangannya. Wajahnya cemberut. Mungkin uangnya kurang buat beli minum. Bu, ini ada sisa upah sedikit tadi. Buat beli es teh 1 berdua ya? Kata Mas Bimo sambil menyerahkan uang receh hasil keringatnya. Bu Broto menepis tangan anaknya kasar. Cuma segini. Kamu ini laki-laki tidak berguna. Dulu kita makan kepiting saus madu. Sekarang minum es teh saja harus bagi 2. Ini semua gara-gara kamu bodoh. Coba kalau dulu kamu tidak ceraikan Sari, kita masih tidur di kasur empuk. Mas Bimo tidak menjawab. Dia hanya duduk di dingklik kayu kecil, menatap kosong ke arah keramaian pasar. Tatapan matanya mati, seperti orang yang jiwanya sudah lama pergi. Mereka berdua terjebak dalam lingkaran saling menyalahkan yang tidak akan pernah putus. Teman-teman sosialita Bu Broto, tentu saja sudah hilang ditelan bumi begitu tahu Bu Broto bangkrut. Jelita, kabar terakhir yang kudengar dari jaringan intelijen pasar, dia sedang dikejar-kejar istri pejabat di kota sebelah karena kasus serupa, dan sekarang kabur entah kemana. Tanpa sadar, aku melangkah keluar dari kios kain. Niat awalku hanya ingin melihat. Tapi entah kenapa kakiku membawaku mendekat. Bukan untuk mengejek, bukan untuk pamer. Tapi mungkin untuk memastikan bahwa hantu masa laluku benar-benar sudah tidak menakutkan lagi. Mas Bimo mendongak saat melihat bayangan seseorang menutupi sinar matahari yang menimpa wajahnya. Saat matanya bertemu dengan mataku, waktu seakan berhenti sejenak. Mulutnya ternganga. Matanya membelalak lebar. Dia melihatku berdiri tegak dengan kebaya cerah dan senyum tenang. Kontras sekali dengan keadaannya yang menyedihkan. Sari? Bisiknya parau. Suaranya tercekat. Bu Broto ikutan mendongak. Begitu melihatku, wajah keriputnya langsung berubah. Insting menjilatnya muncul lagi. Dia berusaha berdiri, meski lututnya gemetar. Sari, menantuku. Oh alah, Enduk, ibu rindu sekali sama kamu. Lihat kami,
Enduk, kami menderita. Tolonglah, Enduk, kasih kami kerjaan apa saja. Jadi tukang sapu juga mau, asal boleh tinggal di paviliun belakang lagi. Mas Bimo juga menatapku dengan tatapan memohon yang sangat menyedihkan. Jack, Mas mau pulang. Aku memandang mereka berdua. Anehnya, tidak ada rasa benci lagi di hatiku. Rasa marah yang dulu meledak-ledak saat di restoran, kini sudah menguap. Yang tersisa hanya rasa kasihan, seperti melihat kucing jalanan yang kehujanan. Tapi kasihan bukan berarti bodoh. Aku sudah belajar mahal-mahal dari pengalaman ini. Aku membuka dompetku, mengambil 2 lembar uang berwarna merah. Bukan jumlah yang besar bagi pengusaha, tapi cukup besar bagi mereka saat ini. Aku meletakkannya di meja lapak nasi pecel itu. Bu Broto, Mas Bimo, sapaku pelan. Maaf, lowongan di rumah dan di pabrik sudah penuh. Diisi oleh orang-orang yang tahu cara bersyukur. Uang ini bukan untuk mengajak kalian kembali, tapi anggap saja sedekah Jumat dari hamba Allah. Pakai buat beli makan yang layak dan obat gosok buat kaki ibu. Bu Broto hendak menyambar tangan saya, tapi saya mundur selangkah dengan sigap. Sari, jangan pergi. Kamu kan kaya. Masa cuma kasih segini? Kami ini keluargamu. Aku tersenyum tipis. Keluarga saya ada di rumah, sedang bekerja dengan jujur. Dan ingat, Bu, dulu ibu sendiri yang bilang kalau saya ini orang asing dan pembantu. Jadi, terimalah sedekah dari mantan pembantu ini dengan lapang dada. Aku menatap Mas Bimo untuk terakhir kalinya. Mas, bekerjalah yang rajin. Keringat itu sehat. Loh, jauh lebih sehat daripada keringat dingin karena takut ditagih utang. Semoga hidupmu tenang dengan pilihanmu sendiri. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik badan. Di belakangku, terdengar suara Bu Broto yang menangis meraung-raung menyesali nasib, sementara Mas Bimo hanya diam membisu. Aku berjalan kembali menuju mobilku dengan langkah ringan. Rasanya benar-benar selesai. Halaman buku lama itu sudah tertutup rapat, dibakar habis, dan abunya sudah ditiup angin. Saat mobilku melaju meninggalkan pasar, Pak Min melirik lewat spion tengah. Bu Sari kelihatannya lega sekali. Senyum terus dari tadi. Iya, Pak Min. Rasanya seperti baru sembuh dari sakit gigi yang menahun. Sakitnya hilang, makannya jadi enak lagi. Jawabku sambil tertawa kecil. Aku melihat keluar jendela. Langit Solo begitu biru. Merapi terlihat gagah di kejauhan. Hidup ini lucu. Dulu aku takut sekali kehilangan suami. Takut menjadi janda. Takut omongan orang. Tapi ternyata, kehilangan benalu justru membuat pohon kehidupanku tumbuh subur dan berbunga lebat. Aku, Sari, si juragan batik, kini tahu satu hal pasti. Kebahagiaan itu tidak terletak pada status istri direktur atau pada pujian mertua palsu. Kebahagiaan itu ada di tangan sendiri, di setiap lembar kain yang kuhasilkan, di setiap senyum tulus para pekerjaku, dan di dalam tidur nyenyak setiap malam tanpa rasa curiga. Mas Bimo dan Bu Broto adalah guru kehidupan yang paling keras, dan aku berterima kasih karena berkat mereka. Aku menemukan versi terbaik dari diriku. Ratu sudah kembali ke singgasananya, dan kali ini, dia memerintah sendirian dengan bahagia.